Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 320. Selangkah demi selangkah orang itu mendekat. Ia ingin meyakinkan dirinya untuk benar-benar dapat mengakhiri pertempuran. Karena itu, ia ingin membunuh lawannya dari jarak yang lebih dekat. Namun dalam pada itu Sabung Sari berkata dengan suara berat. Sudah cukup Kisanak. Jangan maju lagi. Jika kau berdiri terlalu dekat dari aku, maka tubuhmu tentu akan hancur tanpa bekas. Orang itu memang berhenti. Sejenak ia mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian justru bertanya. Kenapa aku kau hentikan? Agaknya kau benar-benar menjadi ketakutan. Tetapi sayang, aku sudah mengambil keputusan bahwa kau memang harus mati. Karena itu, jangan menyesal. Semuanya sudah terlambat. Tetapi ketika orang itu melangkah maju, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkannya. Dari kedua mata Sabung Sari seakan-akan telah meluncur sepasang cahaya yang memancar dan menghantam tanah sedepa di hadapan lawan Sabung Sari itu, sehingga tanah itu bagaikan meledak. Orang itu terkejut bukan kepalang. Dengan serta-merta ia telah meloncat surut selangkah. Nah, berkata Sabung Sari kemudian. Jika kau masih akan maju lagi, maka tubuhmu lah yang akan hancur. Sejenak orang itu berdiri tegak dengan dada yang berdebaran. Namun ia tidak boleh ingkar akan kenyataan itu. Ternyata bahwa lawannya itu mampu melepaskan ilmu yang dahsyat sekali. Untuk beberapa saat orang itu berdiri tegak dengan sepasang pisau kecil di kedua tangannya. Ketika ia memandang sekilas orang-orang yang berdiri di sekitarnya, maka dilihatnya semua mata telah memandang kepadanya, seolah-olah ingin menitipkan harapan, agar ia benar-benar mampu menghukum orang yang dianggap bersalah itu. Aku sudah mendapat kepercayaan dari mereka, berkata orang itu di dalam hatinya. Aku harus dapat memenuhi keinginan mereka. Karena itu, maka ia pun telah bertekad untuk benar-benar membunuh lawannya. Orang itu ingin mempergunakan saat-saat Sabung Sari tidak siap menghadapi serangannya. Karena itu, maka justru ia tidak menunjukkan sikap untuk menyerang. Ia berdiri saja mematung di tempatnya. Namun kedua tangannya telah memegang pisau-pisau kecil yang akan dapat dipergunakannya untuk membunuh lawannya. Nah, berkata Sabung Sari. Menyerah sajalah. Jika aku tidak mempergunakannya sejak awal pertempuran, aku memang tidak ingin membunuhmu. Tetapi aku ingin menangkapmu dan memeras keteranganmu. Siapa saja yang telah mencuri kambing itu? Bahkan agaknya kau akan dapat memberikan keterangan lebih jauh dari sekedar seekor kambing yang hilang. Orang itu menundukkan kepalanya. Sementara itu, orang-orang yang berada di seputar arena itu menjadi bingung. Mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang telah terjadi. Sementara itu, Kiai Gringsing telah berhasil mengobati orang yang terkena lontaran pisau beracun itu. Sedangkan seorang di antara keempat orang saudara seperguruan itu masih terbaring diam. Dua orang di antara mereka bertempur melawan Ki Jayaraga, namun keduanya tidak berhasil berbuat sesuatu. Dalam keadaan yang demikian, maka Sabung Sari telah melangkah setapak maju sambil berkata, "Lepaskan senjatamu." Lawannya masih berdiam diri. Tetapi ia berkata di dalam hatinya, "Bagus. Majulah lagi semakin dekat. Jika kau larang aku mendekat, kau sendirilah yang datang untuk mengantarkan nyawamu sekarang." Sabung Sari memang maju lagi selangkah. Sementara itu lawan Sabung Sari itu masih saja berdiam diri. Kedua tangannya seakan-akan terkulai lepas, meskipun ia masih membawa sepasang pisau kecil. "Menyerahlah," berkata Sabung Sari. "Kau tidak mempunyai kesempatan." Orang itu tidak menjawab. Namun ia memang memperhitungkan bahwa ia akan menyerang dengan tiba-tiba. Ketika Sabung Sari melangkah lagi selangkah mendekat, maka orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan serta-merta ia telah dengan sigapnya melontarkan sepasang pisaunya dengan mengerahkan segenap tenaga dan kekuatannya. Sabung Sari memang terkejut. Meskipun ia masih juga menduga bahwa serangan yang demikian itu dapat saja datang setiap saat, tetapi sambaran kedua pisau yang mengarah ke dadanya itu telah membuat jantungnya bergejolak. Tetapi perbuatan orang itu telah membuat kemarahan di dada Sabung Sari menjadi semakin menyala. Karena itu, maka ketika ia meloncat dan berguling menghindari serangan dua buah pisau kecil itu, ia tidak menahan diri lagi.
Apalagi ketika ia melihat orang itu telah mencabut lagi pisau dari sederet pisau di seputar lambungnya yang terselip di ikat pinggangnya. Sabung Sari tidak sempat bangkit berdiri. Namun sambil bertelekan pada tangannya, Sabung Sari telah menyerang orang itu dengan kekuatan ilmunya yang terpancar dari sorot matanya, langsung mengarah ke dada lawannya. Pada saat yang demikian, lawan Sabung Sari itu justru sedang mengangkat tangannya, siap untuk melontarkan pisaunya. Namun yang terdengar adalah keluh kesakitan yang tertahan. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Namun kemudian tubuhnya itu telah terbanting di tanah. Sekali ia masih menggeliat, namun kemudian ia sama sekali sudah tidak bergerak lagi. Sabung Sari kemudian bangkit berdiri. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Agaknya isi dada orang itu dihancurkan oleh kekuatan ilmu Sabung Sari itu. 3 orang saudara seperguruannya sempat menyaksikan apa yang terjadi. Ki Jayaraga yang bertempur melawan 2 orang di antara mereka, seakan-akan sengaja memberi kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan apa yang telah terjadi. Sementara seorang yang masih saja tidak berdaya karena sentuhan tangan Kiai Gringsing, melihat pula saudara seperguruannya itu terlempar dan jatuh di tanah karena sambaran sinar yang memancar dari sepasang mata lawannya. Bukan main, desisnya. Bagaimanapun juga orang itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Tubuhnya sendiri tiba-tiba telah kehilangan tenaganya. 2 orang saudara seperguruannya yang dianggap paling tua dan berada di tataran paling tinggi, sama sekali tidak mampu menundukkan satu di antara kedua orang tua itu. Sementara seorang di antara mereka telah dihancurkan oleh lawannya yang paling muda di antara 3 orang yang justru akan ditundukkannya. Bahkan saudara seperguruan itu agaknya memang benar-benar akan membunuh lawannya itu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Saudara seperguruannya itulah yang telah terbunuh. Tetapi ia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun ia memaksa diri, tetapi ia tetap saja berada di tempatnya. Kematian seorang di antara keempat orang itu telah membuat saudara seperguruannya harus berpikir ulang. Kedua orang yang bertempur melawan Ki Jayaraga itu pun sudah merasa bahwa orang tua itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sampai sekian lama mereka bertempur, orang tua itu belum memperlihatkan kemampuannya sebagaimana dilakukan saat ia memutuskan tali yang mengikat tangannya dengan membakarnya menjadi abu. Jika orang tua itu berniat melakukan atas diri mereka, maka agaknya pertempuran itu akan menjadi semakin cepat selesai. Tetapi Ki Jayaraga memang tidak mempergunakannya. Ia mempergunakan ikat kepalanya untuk melawan senjata-senjata lawannya. Ia tidak membakar udara di sekitarnya dengan kekuatan api, atau menggoncang lawannya dengan prahara yang dapat disadapnya dari kekuatan udara, atau kekuatan lain yang mampu dilontarkannya. Tetapi ia masih mempergunakan keterampilan wadatnya untuk mempermainkan ikat kepalanya yang sekali-sekali menyambar, namun kemudian mematuk. Bahkan dengan ikat kepalanya itu ia menangkis ujung-ujung belati panjang yang mengarah ke tubuhnya dengan memegangi 2 sudut dari keempat sudut ikat kepalanya itu. Dalam pada itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu memang menjadi bingung. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi rasa-rasanya dadanya sendirilah yang menjadi sesak melihat sorot mata Sabung Sari yang meremas isi dada lawannya. Ternyata mereka tidak sekedar menakut-nakuti, berkata Ki Demang itu kepada bebahu yang berdiri di sebelahnya. Orang muda itu memang mengatakan bahwa seisi kademangan ini tidak akan mampu menangkapnya. Ternyata dari matanya dapat memancar api yang akan dapat membakar seluruh kademangan ini. Bebahu itu mengangguk-angguk. Sementara di halaman, Ki Jagabaya menjadi bingung. Bahkan kemudian Ki Jagabaya itu telah berlari mendapatkan Ki Demang sambil berkata gagap. Ki Demang, apa yang harus kita lakukan? Ki Demang termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya. Tidak ada. Lalu, bagaimana sikap kita jika orang-orang yang kita tuduh mencuri kambing itu marah kepada kita? Bertanya Ki Jagabaya pula. Terserah kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan. Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Setiap perlawanan hanya akan menambah korban saja, desis Ki Demang. Ki Jagabaya menjadi pucat. Apalagi ketika kemudian ia melihat Ki Jayaraga tertawa sambil mengibaskan ikat kepalanya. Bahkan kemudian Ki Jayaraga itu pun berkata, "Nah, apa katamu sekarang? Jika salah seorang di antara kalian harus bertempur melawan kemanakanku itu, maka kemungkinan sebagaimana terjadi pada saudara seperguruanmu itu akan terjadi pula atas kalian."
Kedua orang yang bertempur melawan Ki Jayaraga itu memang mulai dibayangi oleh kecemasan. Ternyata bahwa orang termuda di antara ketiga orang itu sebenarnya akan mampu membunuh sejak perselisihan itu terjadi. Tetapi ia baru mempergunakannya ketika ia tidak lagi melihat kemungkinan lain. Ki Jagabaya semakin mendekati Ki Demang. Katanya pun menjadi semakin gagap. Ki Demang, berbuatlah sesuatu. Ki Demang tidak sempat berbuat apa-apa. Ki Jayaraga agaknya telah jemu dengan permainannya, sehingga ia pun berkata kepada Kiai Gringsing. Kiai, kemarilah. Kiai Gringsing yang telah berhasil menghisap keluar racun di dalam tubuh orang padukuhan itu dengan obatnya, menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai mengamati pisau yang telah berhasil dirampasnya. Biarlah mereka menyerah, berkata Kiai Gringsing. Aku sudah memberi kesempatan kepada mereka, jawab Ki Jayaraga. Tetapi agaknya mereka masih merasa segan. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sementara itu Ki Jayaraga berkata kepada kedua orang itu. Cepat, menyerahlah. Tetapi kedua orang lawan Ki Jayaraga yang mulai menjadi cemas itu masih juga bertempur terus. Karena itu, maka Ki Jayaraga pun telah mendesak mereka sambil berkata. Cepat. Menyerah, atau aku akan memaksa kalian. Tidak ada jawaban. Tetapi Ki Jayaraga memang sudah siap untuk mengakhiri pertempuran. Sementara itu Kiai Gringsing seakan-akan tidak lagi memperhatikan pertempuran itu. Bahkan ia telah memanggil Sabung Sari untuk datang mendekatinya. Kau lihat ciri pada pedang kecil ini, bertanya Kiai Gringsing kepada Sabung Sari. Sabung Sari yang masih dicengkam oleh ketegangan karena lawannya yang terbunuh itu memperhatikan sebagaimana ditunjukkan oleh Kiai Gringsing. Pada tangkai pedang kecil yang berhasil dirampasnya itu, Kiai Gringsing melihat satu ciri yang agaknya merupakan ciri dari satu perguruan. Justru yang pernah dikenalnya. Kiai pernah mengenalnya, bertanya Sabung Sari. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun kemudian ia pun memandang ke arah Ki Jayaraga yang sedang bertempur dan semakin mendesak lawannya. Bahkan sudut ikat pinggangnya telah mulai menyentuh tubuh lawannya. Ternyata sentuhan satu sudut ikat pinggang itu mampu mememarkan kulitnya sebagaimana dipukul dengan tongkat besi gligen. Yang menjadi gelisah ternyata bukan hanya orang-orang yang telah memusuhi Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari. Tetapi beberapa orang bebahu dan orang-orang padukuhan itu pun menjadi gelisah pula. Apalagi mereka yang merasa pernah mengucapkan kata-kata atau menunjukkan sikap yang kasar terhadap ketiga orang yang mereka tuduh telah mencuri kambing itu. Ternyata persoalan seekor kambing telah merambat menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Bahkan seorang telah tewas dalam persoalan yang berkembang itu. Orang-orang padukuhan itu memang sependapat bahwa seisi Kademangan itu tidak akan mampu mengalahkan ketiga orang yang mereka anggap sebagai pencuri itu. Terlebih-lebih adalah Ki Jagabaya. Ia merasa bahwa ialah yang telah mengambil keputusan untuk menghukum ketiga orang itu meskipun Ki Demang sudah memperingatkannya. Dalam pada itu, serangan Ki Jayaraga menjadi semakin cepat pula. Satu di antara sudut-sudut ikat kepalanya menyambar-nyambar semakin cepat. Beberapa kali kedua orang lawannya telah tersentuh senjata yang aneh itu. Bahkan sudut ikat kepala itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin berbahaya. Aku memberi kesempatan kepada kalian, sekali lagi, geram Ki Jayaraga yang mulai jengkel. Menyerahlah. Keraguan-raguan masih mencengkam kepala kedua orang itu. Apalagi jika mereka melihat orang-orang yang berkerumun. Bagaimanapun juga harga diri mereka akan dirusakkan jika dengan serta-merta harus menyerah. Karena keraguan-raguan itulah, maka Ki Jayaraga menjadi semakin tidak sabar. Kiai Gringsing dan Sabung Sari sudah berbicara tentang pedang kecil itu, sementara ia masih harus bertempur sendiri. Karena itu, maka Ki Jayaraga mulai meningkatkan ilmunya. Ketika kemudian sudut ikat kepalanya itu mengenai lawannya lagi, maka ikat kepala itu seakan-akan telah berubah menjadi kepingan baja yang tajam. Goresan ikat kepala itu ternyata telah mengoyak kulit seorang di antara kedua orang lawannya. Gila, geram orang itu sambil meloncat surut. Pundaknya lah yang telah terluka cukup dalam. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang menjadi jemu itu telah menyerang lawannya yang seorang pula. Lengannya lah yang menganga karena goresan ikat kepala itu. Nah, berkata Ki Jayaraga. Jika kalian tidak menyerah, maka aku akan mengoyak tubuh kalian arang keranjang. Ancaman itu bukan sekedar ancaman untuk menakut-nakuti.
Karena ancaman itu tidak mendapat tanggapan, maka Ki Jayaraga benar-benar telah bertindak cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, maka kedua orang itu benar-benar telah dilukainya lagi. Lebih parah. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi keduanya, kecuali melepaskan senjata-senjata mereka sambil berloncatan surut. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara berat ia berkata, "Kenapa kalian menyerah setelah tubuh kalian terluka? Jika sejak semula kalian melepaskan senjata-senjata kalian, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan seperti itu." Orang-orang itu tidak menjawab. Namun luka-luka mereka memang terasa pedih. Darah yang hangat mengalir tidak habis-habisnya dari luka-luka itu. Dalam pada itu Ki Jayaraga berkata selanjutnya, "Jika kau biarkan saja luka-lukamu itu, maka kau akan menjadi kehabisan darah." Kedua orang itu memang menjadi cemas melihat luka-luka mereka. Selain perasaan sakit yang semakin menggigit, maka darah mereka memang akan dapat habis jika mereka tidak segera sempat mengobatinya. Namun Ki Jayaraga kemudian berkata, "Biarlah Kiai Gringsing menolong kalian." Kedua orang itu tidak menjawab. Namun keduanya berpaling ke arah Kiai Gringsing yang ternyata berhasil menolong orang yang terkena lontaran pisau kecil beracun itu. "Kemarilah," berkata Kiai Gringsing kemudian. Kedua orang itu memang ragu-ragu. Namun Ki Jayaraga membentaknya. "Mendekatlah. Atau kalian ingin mati kehabisan darah?" Kedua orang itu bergerak serentak hampir di luar sadar mereka. Selangkah demi selangkah keduanya mendekati Kiai Gringsing yang telah mempersiapkan obat bagi mereka. "Duduklah," berkata Kiai Gringsing. Sejenak kemudian Kiai Gringsing pun telah menaburkan obat pada luka-luka kedua orang itu. Obat yang pada mulanya memang terasa sangat pedih. Namun perlahan-lahan obat itu menjadi dingin dan arus darah pun menjadi semakin lambat, sehingga setelah keduanya menunggu beberapa saat, maka darah itu pun telah hampir menjadi pampat. "Jangan bergerak-gerak dahulu," berkata Kiai Gringsing kepada keduanya. Kedua orang itu hanya mengangguk saja tanpa menjawab sepatah pun. Namun ketika tidak dengan sengaja seorang di antara keduanya itu memandang Sabung Sari dan kebetulan Sabung Sari memandanginya pula, dengan cepat orang itu menundukkan kepalanya. "Duduk sajalah," desis Kiai Gringsing sambil beranjak dari tempatnya. Orang tua itu pun kemudian telah menekan beberapa jalur syaraf pada punggung seorang di antara orang bersaudara itu, yang telah dibuatnya hampir lumpuh. "Bangkitlah," berkata Kiai Gringsing. Orang itu merasa bahwa tenaganya seakan-akan telah pulih kembali. Demikian pula kekuatan dan kemampuannya. Namun ia pun menyadari bahwa semuanya itu tidak akan berarti lagi, tetaplah ia menyaksikan saudara-saudara seperguruannya mengalami peristiwa yang mendebarkan. Bahkan seorang di antara mereka telah terbunuh. Dalam pada itu, Ki Demang masih berdiri di tangga pendapa rumahnya. Sementara Ki Jagabaya menjadi semakin ketakutan. Kiai Gringsing yang telah selesai mengobati kedua orang yang dilukai oleh Ki Jayaraga itu pun kemudian mulai memandang Ki Demang, Ki Jagabaya dan orang-orang yang berkumpul di halaman. Dengan suara lantang Kiai Gringsing kemudian berkata, "Inilah yang mungkin kalian kehendaki. Seorang telah terbunuh, hanya karena seekor kambing yang tidak jelas persoalannya. Kalian telah menuduh kami, yang sama sekali tidak bersalah. Untunglah bahwa kami berhasil memancing orang yang benar-benar melakukannya." Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu didekatinyalah orang yang telah dipulihkannya kekuatannya itu. Sambil menarik orang itu ke tengah-tengah halaman yang dilingkari oleh orang-orang Kademangan itu meskipun dari jarak yang jauh, Kiai Gringsing berkata, "Orang inilah yang sebenarnya telah melakukan pencurian itu." Semua mata memang tertuju kepadanya. Sedangkan Kiai Gringsing pun kemudian bertanya kepada orang itu, "Bukankah kau yang telah melakukannya?" Orang itu memang tidak dapat mengelak lagi. Dengan berat ia menganggukkan kepalanya. "Nah, kalian yakini sekarang," berkata Kiai Gringsing. "Lalu, apakah dengan tindakan kalian yang tergesa-gesa menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak bersalah itu mendatangkan keuntungan pada kalian? Di sini telah jatuh korban. Bahkan jika kami menjadi mata gelap sejak kemarin, Kademangan ini benar-benar akan hancur sama sekali. Korbannya tentu bukan hanya seorang. Untunglah bahwa kami masih dapat menahan diri dengan permainan-permainan yang tidak menyenangkan itu." Orang-orang Kademangan yang berkerumun itu pun menundukkan kepalanya.
Sejenak kemudian Kiai Gringsing telah berkata kepada Ki Demang. Nah, Ki Demang, aku serahkan orang yang terbunuh itu kepada kalian. Sementara itu aku tidak akan dapat membawa ketiga orang ini pula. Karena itu, maka biarlah orang-orang ini kembali ke perguruannya. Jika mereka ingin membuat perhitungan, biarlah mereka membuat perhitungan dengan aku. Ki Demang termangu-mangu. Ada semacam kecemasan yang tergambar di sorot matanya. Namun Kiai Gringsing berkata kepada orang tertua di antara keempat orang itu. Katanya, aku yakin bahwa perguruanmu masih tetap perguruan jantan. Kau tidak akan melepaskan dendam kepada orang-orang Kademangan yang tidak bersalah ini, selain sikapnya yang tergesa-gesa dan tidak berimbang nalar. Pertanda yang ada pada pedang-pedang kecil kalian menunjukkan bahwa kalian termasuk murid-murid dari perguruan yang telah tua. Saudara seperguruan yang tertua itu pun memandang Kiai Gringsing dengan ragu. Ia memang tidak yakin bahwa Kiai Gringsing dapat mengenali ciri-ciri yang terdapat pada pedang mereka. Namun Kiai Gringsing kemudian berkata, perguruan kalian adalah perguruan yang pernah mencapai tingkat kejayaan yang tinggi. Kalau aku tidak salah ingat, maka nama perguruan kalian adalah perguruan sapu angin. Tetapi agaknya jenis ilmu yang kalian pergunakan sudah agak berkisar dari jenis ilmu yang pernah aku lihat pada masa kejayaannya dahulu, meskipun jalurnya masih tetap nampak. Tetapi agaknya kematangan ilmu itu telah menjadi mundur. Kalian tidak lagi melontarkan kekuatan angin dari diri kalian. Namun kekuatannya seakan-akan telah diperpendek sehingga tidak lagi mencapai jangkauan lontaran yang panjang, tetapi sekedar mendahului setiap serangan wadaknya. Perkembangan ilmu pada perguruan sapu angin agaknya berkebalikan dengan perkembangan ilmu Pandan Wangi dari Sangkal Putung, yang menyadap ilmu tanpa guru. Pandan Wangi mulai dari jangkauan yang pendek. Namun ia kini berhasil meraba benda dari jarak yang semakin jauh. Bahkan menggerakkannya, dan pada perkembangannya akan mampu menghancurkannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya. Saudara tertua dari perguruan yang ternyata dikenali oleh Kiai Gringsing itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, kemunduran itu memang pernah kami dengar. Tetapi tidak ada yang dapat berbuat sesuatu. Beberapa usaha memang sudah dilakukan untuk mencapai tataran kemampuan ilmu sebagaimana dimiliki oleh pendahulu kami. Tetapi usaha itu belum berhasil sebagaimana kita harapkan. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, siapakah pemimpin perguruan kalian sekarang? Orang itu menjadi ragu-ragu. Dipandanginya kedua saudara seperguruannya dengan tatapan mata gelisah. Karena orang itu tidak menjawab, maka Kiai Gringsing pun berkata, apakah kalian berkeberatan menyebut nama pemimpin dari perguruan sapu angin yang sekarang? Orang tertua dari perguruan sapu angin itu pun berdesah. Namun ia pun berkata, aku tidak tahu, apakah aku diperkenankan atau tidak oleh perguruanku untuk menyebut nama guru. Apakah ada keberatannya? Bertanya Kiai Gringsing. Lalu, aku tidak akan memaksa. Agaknya perguruan sapu angin yang sekarang memang sudah berbeda dengan perguruan sapu angin yang dahulu. Selain kemunduran ilmunya, juga watak dari para murid dari perguruan sapu angin, meskipun aku tidak akan ingkar dari kemungkinan serupa pada perguruan-perguruan lain. Saudara seperguruan yang tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, baiklah. Jika aku menyebutnya, apakah mungkin Kisanak pernah mengenalnya? Aku tidak pasti, jawab Kiai Gringsing. Dengan ragu-ragu akhirnya orang itu menyebut, pemimpin perguruanku adalah Kiai Damar Murti. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingatkan. Namun kemudian ia pun menggeleng. Katanya, aku tidak pernah mendengar nama itu. Di masa mudanya ia bernama Bagus Parapat, jawab murid tertua itu. Kiai Gringsing terkejut mendengar nama itu. Sambil mengingat-ingat ia bertanya, maaf Kisanak, apakah yang bernama Bagus Parapat itu mempunyai cacat pada penglihatannya yang sebelah? Murid tertua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk ia menjawab, ya Kiai. Agaknya Kiai telah mengenalnya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, itulah agaknya. Bagus Parapat bukan murid yang baik bagi perguruan sapu angin. Tetapi kenapa tidak ada orang lain yang mewarisi kepemimpinan dari perguruan itu,
sehingga Bagus Parapat yang kemudian menjadi pemimpinnya. Kenapa dengan Bagus Parapat yang bergelar Kiai Damar Murti? Bertanya murid tertua itu. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Kisanak, bukan maksudku untuk memperlemah kepercayaanmu kepada gurumu. Bagaimanapun juga gurumu telah memberikan ilmu kepadamu dan saudara-saudara seperguruanmu. Namun demikian, karena kalian bukan kanak-kanak, maka kalian mempunyai hak untuk menentukan sikap bagi kebaikan kalian. Sebagai orang yang sudah masak, seharusnya kalian dapat mengetahui baik dan buruk, sehingga langkah-langkah yang kalian lakukan tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam kesulitan. Orang tertua itu menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Baiklah, berkata Kiai Gringsing. Kami memang tidak akan berbuat apa-apa terhadap kalian. Kalian akan kami tinggalkan di sini. Kalian dapat berbuat apa saja, karena kalian memiliki kelebihan. Tetapi aku ingin memperingatkan kepada kalian, bahwa sudah saatnya kalian memilih jalan yang baik menjelang hari-hari mendatang. Sementara itu, meskipun terdapat kemunduran dan pergeseran watak dari perguruan sapu angin, namun kami masih mengharap bahwa perguruan kalian adalah perguruan yang jantan. Murid-murid sapu angin itu masih saja terdiam. Tetapi kata-kata itu memang menyentuh hati. Nah, berkata Kiai Gringsing, bantulah orang-orang Kademangan ini merawat salah seorang di antara kalian yang terpaksa mengorbankan nyawanya. Setelah semuanya selesai, kami masih akan berbicara serba sedikit dengan kalian, sebelum kami berangkat meninggalkan Kademangan ini. Orang-orang yang datang dari perguruan sapu angin itu termangu-mangu. Ketika mereka memandang berkeliling, maka dilihatnya orang-orang Kademangan yang berkumpul di halaman itu memandang mereka dengan sorot mata yang tidak dapat dijajagi. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun telah berkata kepada Ki Demang, selagi masih ada waktu, kalian dapat menguburkan mayat itu dengan baik. Baiklah Kisanak, jawab Ki Demang. Lalu katanya, sementara itu kami persilahkan kalian duduk di pendapa. Aku tidak akan lama lagi berada di sini. Tetapi aku masih ingin berbicara dengan orang-orang itu, sahut Kiai Gringsing. Ki Demang mengangguk kecil. Ia pun kemudian memerintahkan kepada para bebahu untuk mengubur mayat salah seorang di antara 4 orang saudara seperguruan itu. Sementara ketiga orang saudara seperguruannya itu pun ikut pula memberikan penghormatan yang terakhir. Yang menjadi sangat gelisah adalah Ki Jagabaya. Selagi orang-orang lain sibuk menyelenggarakan mayat salah seorang murid dari perguruan sapu angin, Ki Jagabaya masih saja selalu dibayangi kemarahan yang mungkin menyala di dalam diri ketiga orang itu terhadapnya. Tetapi Ki Demang tidak sempat lagi menghibur dan menenteramkan hati Ki Jagabaya, karena ia pun telah ikut pula sibuk mengurus mayat yang akan dikuburkan itu. Dalam kesibukan itu, yang termuda di antara ketiga orang saudara seperguruan yang tersisa itu tiba-tiba saja berbisik di telinga saudaranya yang tertua. Apakah kita akan tetap membiarkan diri kita menjadi tawanan? Maksudmu, bertanya saudara seperguruannya yang tertua. Kita mempunyai kesempatan. Ketiga orang itu berada di pendapa. Apakah kita tidak lebih baik meninggalkan tempat ini, sahut yang termuda. Tetapi yang tertua itu menggelengkan kepalanya. Katanya, jangan. Menurut pengamatanku, mereka bukan orang-orang yang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain, meskipun mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka ternyata tidak berbuat kasar terhadap kita. Jika seorang di antara kita terbunuh, itu terjadi dalam pertempuran. Mereka akan memeras keterangan dari mulut kita, desis yang termuda. Tidak ada yang perlu kita rahasiakan. Juga tentang kambing itu, jawab yang tertua. Bagaimana dengan perjalanan ke Mataram, bertanya yang termuda. Apa boleh buat, jawab yang tertua. Keterangan orang itu tentang perguruan kita, sangat menarik perhatian. Agaknya orang itu memang mengenal Bagus Parapat. Ada apa dengan Bagus Parapat, bertanya yang termuda. Saudara seperguruan yang kedua pun kemudian berkata, sebaiknya kita memang tinggal. Jika kita memaksa diri untuk pergi, apakah luka-luka kita tidak akan mengganggu kita di perjalanan? Luka ini baru saja mampat. Kita masih belum dapat bergerak terlalu banyak, seperti dikatakan oleh orang bercambuk itu. Yang termuda itu tidak menjawab. Kedua saudara seperguruan itu memang terluka, cukup berbahaya jika darahnya mengalir lagi dari luka-luka itu.
Dengan demikian maka mereka bertiga masih tetap berada di halaman itu. Ketika kemudian orang-orang Kademangan yang dipimpin oleh para bebahu itu membawa mayat itu ke kuburan, maka Ki Demang pun telah naik pula ke pendapa. Ketiga orang murid sapu angin itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu maksud Kiai Gringsing dan Ki Demang. Apakah mereka harus ikut ke kuburan atau tidak? Namun Kiai Gringsing pun kemudian berkata, "Kisanak, murid-murid dari sapu angin. Kemarilah. Biarlah para bebahu membawa mayat itu ke kuburan." Ketiga orang itu pun kemudian dengan ragu-ragu telah naik ke pendapa itu pula. Sekilas mereka memandang wajah Sabung Sari. Namun mereka pun kemudian telah menundukkan kepalanya. Mereka masih melihat bekas-bekas kemarahan pada wajah orang termuda di antara ketiga orang itu. Tetapi Sabung Sari tidak mengatakan sesuatu. "Waktuku tidak banyak," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Aku hanya ingin mendengar pengakuanmu. Untuk apa semuanya itu kau lakukan? Aku kira kalian tentu tidak sekedar ingin berbuat kekisruhan." Ketiga orang itu menundukkan kepalanya semakin dalam. Namun yang tertua di antara mereka pun kemudian berkata, "Kami memang mendapat kewajiban untuk menelusuri jalan ke Mataram. Kami tidak tahu apakah maksudnya. Tetapi kami harus mengamati jalur jalan itu." "Apakah kalian bekerja sama dengan perguruan-perguruan lain dalam tugas ini?" bertanya Kiai Gringsing. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Kami memang bekerja sama dengan perguruan lain. Tetapi kerjasama yang baik seakan-akan tidak pernah dapat terwujud. Kami bekerja sendiri-sendiri. Bahkan saling bersaing untuk dapat menunjukkan hasil yang paling baik." "Menunjukkan kepada siapa?" bertanya Kiai Gringsing. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Guru hanya memerintahkan kepada kami bahwa kami harus merintis jalan ke Mataram. Kami harus mendapatkan hasil terbaik sehingga rencana yang akan disusun kemudian akan berdasarkan hasil kerja kami. Bukan hasil kerja orang lain." Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun jelas baginya bahwa daerah timur memang sedang melakukan satu langkah besar yang ditujukan kepada Mataram. Namun agaknya mereka masih belum mampu mengikat kelompok-kelompok yang berhasil mereka pengaruhi dalam satu kerja yang tersusun, terpadu dan berencana. Beberapa perguruan telah terlibat dalam gerakan itu. Namun mereka masih merasa saling terlepas, bahkan mereka telah bersaing untuk mendapat tempat yang paling baik. Satu di antara perguruan yang mencoba melakukan langkah yang paling berbahaya adalah perguruan Nagaraga, yang langsung memasuki Istana Mataram dan berusaha menyingkirkan Panembahan Senapati pribadi. Menurut perhitungan mereka, tanpa Panembahan Senapati, Mataram tidak berarti apa-apa. "Kisanak," berkata Kiai Gringsing kemudian, "apakah kau dapat mengatakan kepadaku, di mana letak perguruanmu?" Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Nampaknya memang ada semacam keberatan untuk mengatakannya. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing pun berkata, "Jika sempat, biarlah aku singgah di padepokanmu. Mungkin aku dapat berbicara dengan gurumu." Bagus Parapat yang bergelar Kiai Damar Murti. Satu gelar yang sangat menarik. Ketiga orang itu masih nampak ragu-ragu. Namun orang tertua di antara mereka pun kemudian berkata, "Kisanak, apakah kalian merasa sangat berkepentingan dengan guru?" "Bukan sangat berkepentingan," jawab Kiai Gringsing. "Mungkin aku dapat berbicara tentang beberapa hal. Mudah-mudahan pembicaraan kami nanti mengarah kepada sasaran yang berarti." Yang tertua di antara ketiga orang itu pun berkata dengan sendat, "Aku tidak tahu, apakah aku diperkenankan mengatakan kepada Kisanak, di mana letak perguruanku. Jika tidak ada masalah yang timbul dengan Mataram, maka aku kira memang tidak ada alasan untuk merahasiakan letak perguruanku. Tetapi justru karena timbul persoalan dengan Mataram, dan karena kami belum mengenal Kisanak bertiga, maka aku merasa ragu-ragu. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Kami bukan prajurit Mataram dan bukan pula petugas sandi Mataram," jawab Kiai Gringsing. "Namun demikian, adalah kewajiban kita semuanya untuk memelihara ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Hal inilah yang ingin aku bicarakan dengan Bagus Parapat itu. Tetapi aku agaknya baru akan singgah jika persoalanku sendiri sudah selesai. Aku tidak tahu kapan persoalanku itu selesai." Yang tertua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata,
Padepokanku berada di pinggir Bengawan Madiun. Pinggir Bengawan Madiun, ulang Kiai Gringsing. Orang itu mengangguk. Sementara Kiai Gringsing berpaling ke arah Ki Jayaraga dan Sabung Sari. Dengan nada rendah ia berkata, "Terlalu jauh ke timur." "Ya." Ki Jayaraga mengerutkan keningnya. "Agaknya kemungkinan untuk singgah itu baru akan kita perhitungkan kemudian." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Kisanak. Aku tidak dapat menentukan apakah aku akan dapat singgah di padepokanmu atau tidak. Tetapi seandainya kami sempat pergi ke perguruanmu Sapu Angin, apakah aku harus menelusuri sepanjang Bengawan dari mata airnya sampai ke Tempuran?" Murid tertua itu memandang Kiai Gringsing sekilas. Namun kemudian sambil menunduk ia berkata lirih. Padepokan itu berada di lingkungan hutan yang membujur di sepanjang Bengawan itu. "Hutan apa? Bukankah beberapa bagian hutan itu mempunyai nama?" desis Kiai Gringsing. "Padepokan itu berada di lingkungan hutan yang membujur di sepanjang Bengawan itu." "Alas Prahara," jawab murid tertua itu. "Alas Prahara di pinggir Bengawan Madiun," wajah Kiai Gringsing menjadi tegang. Demikian pula Ki Jayaraga dan Sabung Sari. Agaknya Sabung Sari pun pernah mendengar nama itu. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga ternyata telah pernah memasuki hutan yang diberi nama Alas Prahara itu. Hutan yang berada di daerah yang agak rendah. Hampir setiap hari hutan itu dilanda angin yang besar. Dengan ragu-ragu Kiai Gringsing pun bertanya, "Apakah sejak semula perguruanmu berada di sana?" "Menurut ingatanku, perguruan Sapu Angin tidak berada di dekat atau di lingkungan Alas Prahara itu, meskipun aku belum tahu pasti di mana tempatnya." "Menurut keterangan yang pernah aku dengar," berkata murid tertua itu, "padepokan kami memang tidak berada di tempat itu. Namun justru untuk mencapai kebesaran ilmu seperti yang terdahulu, maka guru menganggap tempat itu adalah tempat yang paling baik bagi padepokan kami. Guru sedang menghimpun kembali segala macam kemungkinan, sementara hidup kami berada di tengah-tengah kerasnya tiupan angin, terutama menjelang sore hari." "Baiklah," berkata Kiai Gringsing. "Agaknya pembicaraan kita telah cukup. Kami masih menunggu satu kemungkinan untuk dapat sampai ke padepokanmu. Tetapi aku tidak pasti, apakah aku akan sampai." "Jadi ternyata Kisanak akan berjalan ke timur?" bertanya murid tertua dari perguruan Sapu Angin itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Ya. Tetapi sebaiknya kau pun kembali ke timur. Kau tidak perlu mencari jalan ke Mataram. Kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh orang-orang yang berlomba berebut nama seperti kalian, telah membuat Mataram semakin bersiaga. Tidak ada jalan yang dapat menembus kecermatan pengamatan Mataram sekarang ini. Karena itu, kembali sajalah ke Alas Prahara. Perdalam ilmumu dan kenalilah baik-baik watak angin yang keras di Alas Prahara itu. Apalagi di musim tertentu, di hutan itu sering bertiup prahara." Ketiga orang itu tidak segera menjawab. Tetapi di luar sadarnya mereka telah mengangguk-angguk. Sementara Kiai Gringsing berkata selanjutnya, "Bukankah maksud gurumu memilih tempat itu juga untuk mendekatkan perguruan Sapu Angin dengan kekuatan angin, yang hampir setiap hari berhembus dengan kuatnya sebagaimana kau katakan?" Ketiga orang murid Sapu Angin itu mengangguk-angguk. "Nah, jika kau sempat berpikir dengan jernih, kembalilah. Bekal yang kau bawa masih terlalu sedikit untuk memasuki Mataram. Seharusnya gurumu mengetahui akan hal itu." Tetapi agaknya ia menjadi tergesa-gesa. Mungkin setelah gurumu mendengar bahwa orang-orang dari perguruan Nagaraga justru telah memasuki istana, meskipun mati terbunuh. Tetapi jika kau mau menerima dengan jujur keteranganku, sebenarnya lah orang-orang Nagaraga mempunyai kelebihan dari kalian. Mungkin jika kalian berhasil menangkap landasan kekuatan angin prahara sebagaimana sering bertiup di hutan itu, barulah bekalmu memadai. Namun masih terlalu sedikit bagi Panembahan Senapati sendiri, berkata Kiai Gringsing. Ketiga orang itu tidak menjawab. Namun mereka pun memang merasa terlalu kecil dibandingkan dengan ketiga orang itu. Bahkan mereka justru mulai menduga bahwa ketiga orang itu merupakan petugas-petugas sandi dari Mataram, meskipun hal itu telah dibantah lebih dahulu oleh Kiai Gringsing. Dalam pada itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian telah minta diri kepada Ki Demang. Ketika Kiai Gringsing sempat memandang wajah Ki Jagabaya yang pucat, maka ia pun berkata, "Marilah.
Ikut kami. Ki Jagabaya menjadi gemetar. Dengan suara gagap ia berkata, "Kemana kalian akan pergi?" "Mencuri kambing," jawab Ki Jayaraga dengan serta-merta. Ki Jagabaya menjadi semakin bingung. Namun kemudian sambil tertawa Ki Jayaraga berkata, "Sudahlah. Jangan merajuk. Tetapi pengalaman ini agar kau ingat untuk selanjutnya. Jangan terlalu mudah menuduh dan apalagi menetapkan kesalahan orang lain. Kau dapat membayangkan bagaimana jika hal seperti ini terjadi atasmu. Kau ditangkap karena dituduh melakukan kejahatan yang sebenarnya tidak pernah kau lakukan. Apalagi kau dengan tanpa ampun telah dijatuhi hukuman yang berat, sementara anak istrimu menunggumu di rumah." Ki Jagabaya menundukkan kepalanya. Tanpa disadarinya dia matinya tangannya yang terbakar. "Nah," berkata Ki Jayaraga, "tanganmu akan segera sembuh. Tetapi mungkin akan tetap berwarna coklat kehitaman. Tetapi agaknya memang ada baiknya agar kau selalu ingat apa yang pernah terjadi dengan tanganmu itu. Untunglah bukan hidungmu yang terbakar. Dan karena kedungguanmu, maka seorang telah menjadi korban." "Aku minta maaf," desis Ki Jagabaya. "Kau dapat dengan mudahnya minta maaf," geram Sabung Sari. "Tetapi yang telah mati itu tidak akan dapat hidup kembali. Bahkan seorang penghuni Kademangan ini pun hampir saja menjadi korban jika tidak segera mendapat pertolongan, karena racun yang merembes ke dalam urat darahnya." Ki Jagabaya menjadi bingung. Apa yang sebaiknya dikatakannya? Namun karena itu, maka ia pun telah terdiam, betapapun jantungnya terasa berdetak semakin cepat. Ki Demang memang berusaha untuk menahan ketiga orang itu untuk hari itu. Ki Demang juga ingin menebus kesalahannya dengan sedikit mengadakan jamuan bagi mereka. Tetapi Kiai Gringsing sudah tidak dapat ditahan lagi. Ia sudah tertahan semalam di tempat itu. Namun di luar perhitungannya, Kiai Gringsing justru telah bertemu dengan orang-orang dari perguruan sapu angin yang telah berubah. Bahkan sedikit keterangan tentang persaingan yang timbul di antara perguruan-perguruan yang ingin mendapat pujian dari seseorang, atau mungkin sekelompok orang yang mempunyai kepentingan atas Mataram. Namun orang-orang yang berada di balik gerakan itu masih sulit untuk dikenali. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga serta Sabung Sari telah minta diri. Mereka meninggalkan Kademangan yang masih diwarnai oleh berbagai macam pertanyaan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Namun ketiga orang yang menyusuri jalan padukuhan induk Kademangan itu rasa-rasanya seperti menaburkan perasaan aneh di setiap hati. Yang tertinggal di pendapa adalah 3 orang dari perguruan sapu angin. Betapapun mereka menyesali tingkah laku ketiga orang itu sebagaimana pengakuan mereka, termasuk kambing yang mereka ambil, namun orang-orang Kademangan itu juga tidak berani berbuat sesuatu. Orang-orang itu juga memiliki kelebihan. Bahkan orang-orang padukuhan itu menjadi cemas, bahwa sepeninggal orang-orang yang mula-mula telah ditetapkan bersalah itu, maka ketiga orang yang telah kehilangan seorang saudara seperguruannya itu akan melepaskan dendamnya. Tetapi ketiga orang itu ternyata tidak berbuat apa-apa. Bahkan di luar keinginan Ki Demang, ketiganya telah mengaku bahwa mereka memang tidak hanya bertiga. Mereka datang bersama beberapa orang yang dapat mereka pengaruhi untuk membantu tugas mereka. Jika sekelompok orang membuat kegelisahan maka perhatian orang akan banyak tertuju kepada mereka, sehingga orang-orang sapu angin itu memperhitungkan, akan lepas dari perhatian orang di sepanjang perjalanan mereka dalam tugas yang mereka sandang. Mereka akan dapat mengamati setiap padukuhan, keadaan dan lingkungan yang mungkin akan dapat membantu atau dapat menjadi landasan pasukan yang akan menuju ke barat, sebagaimana pernah dilakukan oleh perguruan lain, meskipun agak berbeda. Agaknya ketiga orang itu tidak cepat terpancing dalam sikap bermusuhan. Jika yang termuda di antara mereka telah membunuh, agaknya orang itu tentu masih belum memiliki tataran ilmu seperti kedua orang tua itu, sehingga ia tidak mempunyai cara lain untuk menghentikan perlawanan saudara seperguruannya selain dengan membunuhnya. Ilmu yang dipergunakan untuk membunuh saudara seperguruannya itu pun ternyata adalah ilmu yang dahsyat sekali. Seakan-akan dari sepasang mata orang yang paling muda itu telah memancar api dan membakar isi dada saudara seperguruannya. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun telah bersepakat untuk kembali ke padepokan untuk menemui guru mereka. Bagus Parapat yang bergelar Kiai Damar Murti. Ketiganya juga sudah bersepakat untuk mengatakan apa saja yang telah terjadi.
Jika ketiga orang itu juga pergi ke timur, mungkin kita akan dapat bertemu lagi dengan mereka, berkata murid tertua dari perguruan sapu angin itu. Tetapi kita tidak tahu, kemana mereka akan pergi, jawab yang kedua. Jika kita bertanya, maka aku yakin bahwa mereka tentu tidak akan menjelaskan, berkata yang tertua. Agaknya mereka sedang mengemban tugas rahasia, berkata yang kedua. Mungkin sekali, berkata yang termuda. Tiba-tiba saja mereka telah muncul di sini. Agaknya Mataram memang sudah mengetahui kegiatan yang terjadi di bagian timur ini. Setidak-tidaknya telah timbul kecurigaan pada Mataram. Orang-orang yang pernah ditangkap di Mataram akan menjelaskan persoalannya, meskipun mereka tidak mempunyai pengertian yang banyak tentang rencana ini dalam keseluruhan, sebagaimana kita sendiri. Yang kita tahu, kita menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Apa yang dibicarakan oleh guru dan mereka yang berkepentingan langsung dengan Mataram, sama sekali tidak kita ketahui. Yang tertua di antara mereka mengangguk-angguk. Katanya, memang hampir meyakinkan bahwa mereka telah mendapat tugas dari Mataram untuk melihat-lihat gejolak di sisi timur ini. Namun jika ukuran orang Mataram rata-rata seperti mereka, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sisi timur ini? Perguruan kita dan perguruan-perguruan lain yang bergabung dalam satu ikatan kekuatan tidak akan berarti apa-apa. Apa pula yang dapat kita lakukan di hadapan pemimpin tertinggi di Mataram, jika para petugas sandinya saja memiliki ilmu yang demikian tinggi? Kedua saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Nampaknya Mataram memang sudah dibentengi dengan petugas-petugas sandi yang memiliki kemampuan yang tidak tertembus. Bahkan mereka akan semakin bergeser ke timur sehingga merekalah yang akan mengamati kegiatan di timur. Bukan orang-orang dari timur mengamati perkembangan dan kegiatan Mataram. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan tugas mereka dan orang-orang yang sudah terlanjur berhubungan dengan mereka, tanpa memberitahukan lebih dahulu. Ketika yang termuda bertanya tentang kelompok-kelompok orang yang akan mereka pergunakan itu, maka yang tertua menjawab. Mereka akan berpaling dengan sendirinya dari tugas-tugas yang telah kita serahkan kepada mereka. Aku yakin bahwa mereka tidak akan pernah merasa terikat dalam arti yang sebenarnya kepada kita. Saudara seperguruan yang kedua itu pun mengangguk-angguk pula. Lalu katanya, baru kemarin rasa-rasanya kita mengadakan bujana Andrawina dengan mereka untuk mempererat ikatan di antara kita dengan mereka. Bahkan kita telah menyembelih seekor kambing muda yang gemuk. Ternyata langkah kita itu sekarang terasa sebagai langkah yang sesat. Kitalah yang lebih dahulu menarik diri dari keterikatan itu. Setelah kita mengorbankan seorang di antara kita, desis yang termuda. Ya, itulah pertanda bahwa penalaran kita masih hidup, sahut yang tertua. Bersyukurlah kita bahwa kita belum berubah menjadi semacam memedi sawah untuk menakut-nakuti burung. Kita hanya dapat bergerak apabila tali-tali yang mengikat kita itu ditarik orang. Ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi kita tidak demikian. Sesuatu masih mampu menyentuh perasaan kita, sehingga sikap dan pandangan kita terhadap satu persoalan masih dapat berkembang. Ya, murid yang kedua mengangguk. Aku sependapat. Perkembangan itu masih dapat menunjukkan bahwa kita masih tetap menyadari kedirian kita. Yang termuda pun mengangguk-angguk pula. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Ia masih perlu mencernakan pembicaraan kedua saudara seperguruan yang lebih tua itu. Namun akhirnya ia pun mengangguk-angguk pula. Kepada dirinya sendiri ia berkata, ya, beruntunglah bahwa aku masih berhak untuk menentukan sikapku sendiri. Jika hal itu sudah tidak terjadi padaku, maka hidupku benar-benar tidak berarti apa-apa lagi bagi diriku sendiri. Sebenarnya lah bahwa memang terasa ada sesuatu yang baru pada diri mereka. Bukan pada wujud lahiriah, tetapi justru sikap batin mereka. Perjalanan ketiga orang bersaudara itu rasa-rasanya memang menjadi semakin cepat. Mereka masih harus menempuh perjalanan yang jauh. Lebih jauh dari ketiga orang yang telah menundukkan mereka dengan cara yang tersendiri, meskipun seorang harus menjadi korban yang sebenarnya. Tetapi ketiga orang yang berjalan cepat itu ternyata tidak menyusul ketiga orang yang telah berangkat lebih dahulu itu. Sebenarnya lah bahwa Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari memang tidak tergesa-gesa.
Tetapi mereka selain harus mendekati sasaran dan bergabung dengan para petugas yang lain, masih juga harus berusaha untuk mendengarkan dan melihat setiap kemungkinan untuk dapat mempertemukan mereka dengan Raden Rangga dan Gelagah Putih. Meskipun mereka masih belum pasti, apakah Raden Rangga dan Gelagah Putih telah mampu menemukan arah dari sasaran yang mereka cari. Namun agaknya ketiga orang itu percaya, bahwa pada akhirnya kedua anak muda itu akan dapat menemukan juga, sehingga mereka akan menelusuri jalan menuju ke arah padepokan dari perguruan Nagaraga. Karena itu, maka Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari justru lebih banyak berusaha untuk menjelajahi daerah di sekitar sasaran, sehingga memungkinkan mereka menemukan Raden Rangga dan Gelagah Putih. Sementara itu ketiga orang murid dari Sapu Angin itu pun telah dengan cepat langsung menuju ke padepokan mereka di tepi Bengawan Madiun, di lingkungan alas prahara yang terkenal karena hampir di setiap hari, lingkungan hutan itu telah dihembus oleh angin yang kencang dan berputar-putar. Namun dalam pada itu, di perjalanan kembali itu, orang termuda di antara ketiga orang bersaudara seperguruan itu bertanya kepada saudara-saudara seperguruannya. Apakah kita akan langsung kembali? Ya, kenapa? Bertanya yang tertua. Kita sudah sampai di sini. Yang termuda tidak bertanya lagi. Ketika mereka menengadah ke langit, maka warna hitam mulai menyelubungi bumi. Bintang satu-satu mulai bergayutan. Tetapi ketiga orang itu berjalan terus. Seakan-akan mereka tidak dapat membedakan lagi antara siang dan malam yang mulai turun. Namun setelah mereka memasuki jalan di pinggir sebuah hutan, tiba-tiba pula yang termuda di antara mereka berdesis. Kakang, sebenarnya aku menjadi takut. Takut? Kedua kakak seperguruannya bertanya hampir berbareng. Seorang di antara mereka berkata, bagaimana mungkin kau dapat berkata begitu? Kita mengenal hutan ini seperti mengenali rumah kita sendiri. Kenapa kita menjadi takut? Ah, saudara seperguruannya yang termuda itu berdesah. Aku tidak menjadi ketakutan memasuki hutan ini. Jadi, apa yang kau takutkan? Bertanya yang kedua. Guru, jawab adik seperguruannya itu. Kedua saudara seperguruannya itu menarik nafas dalam-dalam yang tertua pun kemudian berkata, aku sudah menjadi cemas, bahwa kau tiba-tiba saja telah berubah sehingga kau merasa ketakutan untuk berjalan melalui hutan itu. Adik seperguruan yang termuda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagaimana jika guru justru marah kepada kita? Sudah aku katakan, kita akan menjelaskan semuanya. Guru pun harus mengetahui, bahwa penalaran kita masih hidup, jawab yang tertua. Mudah-mudahan, desis yang termuda. Namun kemudian katanya, tetapi bagaimanapun juga, aku merasa lain. Mungkin justru karena seorang di antara kita sudah terbunuh. Menurut kebiasaan kita dan sebagaimana diperintahkan oleh guru, kita harus menuntut kematiannya. Kita harus menuntut setiap kematian dengan kematian. Tetapi yang kita lakukan sekarang justru sebaliknya. Jawabnya memang mungkin dapat dicari pada penjelasan Kakang, bahwa ini adalah pertanda bahwa penalaran kita tidak mati. Dan kita berharap, bahkan menurut Kakang, guru harus mengetahui. Apakah di hadapan guru kita dapat mengatakan, bahwa guru harus mengetahui hal ini? Kakak seperguruannya yang tertua menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang kemungkinan itu dapat terjadi. Mungkin guru memang dapat bersikap lain. Tetapi kita harus berusaha meyakinkannya. Namun jika guru tetap pada sikapnya, maka kita akan berdiri di persimpangan. Saudara seperguruan yang termuda itu mengangguk-angguk kecil. Tetapi nampaknya pada kedua orang kakak seperguruannya itu benar-benar telah berkembang satu sikap yang berbeda. Bahkan mereka telah mengatakan, bahwa menghadapi perintah gurunya, mereka merasa berdiri di persimpangan. Tetapi yang termuda itu tidak bertanya lebih lanjut. Mereka kemudian berjalan sambil berdiam diri. Sekali-sekali mereka mendengar bunyi-bunyi yang aneh-aneh membuat kulit meremang. Kemudian suara binatang buas di kejauhan. Namun, meskipun kulit mereka meremang, tetapi bukan karena perasaan takut. Seandainya tiba-tiba saja mereka bertemu dengan 3 ekor harimau yang garang, mereka tidak akan gentar. Ternyata ketiga orang itu berjalan terus meskipun malam menjadi semakin malam. Rasa-rasanya mereka ingin segera sampai ke tujuan, karena persoalan yang mereka bawa seakan-akan mendesak tanpa dapat dikekang lagi. Dengan demikian maka ketiga orang itu seakan-akan tidak mempunyai perasaan letih dan lelah.
Untuk beberapa lama mereka menelusuri jalan di pinggir hutan. Namun kemudian mereka telah mengikuti jalan yang terpisah dari hutan itu. Semakin lama menjadi semakin jauh. Bahkan kemudian mereka telah memasuki jalan di tengah-tengah tanah persawahan. Namun mereka berusaha untuk menghindari jalan yang menusuk padukuhan, agar mereka tidak usah menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mungkin sedang meronda di gardu-gardu. Baru lewat tengah malam mereka beristirahat sejenak. Mereka sempat tertidur di antara pohon-pohon perdu di sebuah ara-ara terbuka. Menjelang dini hari, mereka sudah terbangun. Dan setelah mereka turun ke sungai dan berbenah diri, maka mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka lagi. Dalam pada itu, yang termuda di antara mereka sempat juga berdesis. Di manakah kira-kira ketiga orang itu sekarang berada? Seperti kita, jawab yang tertua. Mereka agaknya juga tidur di padang perdu atau di pategalan yang sepi atau di pinggir hutan. Apakah sebenarnya yang sedang mereka lakukan? Desis yang termuda itu pula. Mungkin mereka justru ada di sekitar kita sekarang. Mereka tidak akan mengikuti kita, jawab yang kedua. Selain mereka telah berangkat lebih dahulu, agaknya mereka pun mengemban tugas yang penting. Jika tugas itu selesai, memang mungkin mereka akan pergi ke alas prahara. Yang termuda itu mengangguk-angguk. Sementara itu matahari pun mulai membayang. Mereka bertiga berjalan semakin jauh ke timur, menuju ke pinggir Bengawan Madiun. Belum tengah hari, maka mereka pun telah mendekati hutan yang memanjang. Hutan itu bukan hutan yang lebat pekat. Hutan itu merupakan hutan yang tipis di pinggir Bengawan Madiun, yang banyak disentuh tangan manusia. Selain orang yang mencari kayu, maka banyak pula orang yang mempunyai kegemaran berburu memasuki hutan itu. Tetapi mereka tidak menelusuri hutan itu sampai ke ujung. Di ujung hutan itu di arah utara, terdapat bagian yang berada di tanah yang lebih rendah, terhampar cukup luas. Bukit-bukit kecil seakan-akan memagari daerah itu. Agaknya karena itu maka hutan yang berada di tanah yang lekuk di dekat tempuran itu sering ditempuh angin yang keras yang seakan-akan berputar-putar. Bahkan kadang-kadang di musim hujan, putaran angin nampak menghitam bagaikan memanjat ke langit. Pepohonan yang terdapat di bagian hutan yang disebut alas prahara itu pun tumbuh dengan bentuknya tersendiri. Dahan-dahannya bagaikan berputaran pula. Ranting-rantingnya saling membelit. Pokok batangnya meliuk-liuk tidak menentu. Meskipun demikian, di hutan itu terdapat banyak pohon-pohon raksasa yang wujudnya membuat kulit tubuh meremang. Sedangkan di bawah pohon-pohon raksasa itu kadang-kadang terdapat mata air yang mengalir deras, menyusuri tempat-tempat yang lebih rendah dan kemudian terakhir turun ke Bengawan. Di lingkungan itulah, tetapi di luar daerah yang berbahaya karena prahara dan kleret tahunnya yang dahsyat, terdapat sebuah padepokan yang terletak di atas gumuk kecil yang agak luas. Beberapa orang padukuhan yang letaknya agak jauh sudah memperingatkan bahwa daerah itu adalah daerah yang berbahaya. Tetapi padepokan itu berdiri juga. Pemimpin padepokan itu memang sengaja untuk membuat padepokannya di lingkungan yang dekat dengan angin dan prahara. Terima kasih atas peringatan kalian, berkata pemimpin padepokan itu kepada orang-orang padukuhan. Tetapi biarlah kami memanfaatkan tanah yang kosong, yang tidak akan dipergunakan oleh siapapun juga itu. Apalagi tanah itu berada di luar jangkauan angin dan prahara. Tidak kisana, berkata orang-orang padukuhan yang sudah mengamati angin dan prahara itu bertahun-tahun. Kadang-kadang angin dan kleret tahun itu sampai juga ke atas dataran gumuk itu, meskipun jarang. Tetapi bukankah lebih baik kalian berada di luar sama sekali dari daerah yang sering tersentuh angin dan prahara itu? Dengan hati-hati pemimpin padepokan itu berusaha menjelaskan bahwa angin di atas gumuk itu tidak sekencang angin yang sering memutar pepohonan di dalam hutan. Sebenarnya lah bahwa padepokan itu tidak juga disapu oleh angin dan prahara. Sekali-sekali memang datang angin kencang menyentuhnya. Tetapi tidak menghancurkannya. Apalagi pada saat padepokan itu dibuat, pemimpin padepokan itu pun sudah memperhitungkan kemungkinan datangnya angin yang lebih keras dari angin sewajarnya. Namun di padepokan itu, pemimpin padepokan yang menyebut dirinya Damar Murti itu memang sempat mengamati watak angin dengan saksama. Tetapi padepokan itu memang sudah bernama Sapu Angin sejak belum berada di tempat itu. Sapu Angin adalah nama perguruan yang diwarisi oleh Bagus Parapat dan kemudian bergelar Damar Murti. Demikianlah,
Tiga orang murid perguruan sapu angin itu menuju ke padepokan yang terletak di daerah terpencil itu, meskipun padepokan itu tidak terpisah dari pergaulan dengan padukuhan-padukuhan yang letaknya memang agak jauh dari tempat itu. Hubungan antara penghuni padepokan itu dengan penghuni padukuhan-padukuhan itu termasuk baik. Meskipun demikian orang-orang padukuhan itu tidak tahu dengan pasti, apa saja yang telah dilakukan oleh penghuni padepokan itu di luar penglihatan mereka. Ketiga orang murid sapu angin itu kemudian menelusuri tepi hutan. Namun mereka menghindari alas prahara meskipun keadaannya nampak tenang, karena sewaktu-waktu angin itu datang dengan kencangnya. Meskipun orang-orang padepokan sapu angin telah mencoba untuk mengenali watak angin serta mengamati kapan angin itu datang dan kapan pergi, namun sekali-sekali terjadi pula penyimpangan, sehingga tiba-tiba saja prahara itu datang di luar perhitungan. Namun akhirnya, ketiga orang itu pun telah mendekati padepokan mereka. Sebuah padepokan yang terletak di atas sebuah gumuk yang tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun juga, ketiga orang murid sapu angin itu menjadi berdebar-debar. Mereka tidak membayangkan bagaimana tanggapan guru mereka jika mereka datang menghadap dengan beberapa penyimpangan dari tugas yang dibebankan kepada mereka. Tetapi mereka pun kemudian telah berketetapan hati untuk datang menghadap, apapun yang akan terjadi atas mereka. Kedatangan mereka bertiga memang mengejutkan. Dengan tergesa-gesa seorang cantrik menyongsong mereka sambil bertanya. Apakah kalian sudah selesai? Menurut pendengaranku, kalian mendapat tugas yang mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Yang tertua di antara mereka menjawab. Lama menurut pengertianmu mungkin berbeda dengan lama menurut pengertian guru. Aku sudah terlalu lama pergi. Bahkan mungkin dianggap terlalu lama dibandingkan dengan tugas dan beban yang diberikan kepadaku. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia masih juga bertanya. Tetapi kenapa kalian hanya bertiga? Tidak apa-apa, jawab yang tertua di antara mereka bertiga. Lalu ia pun kemudian bertanya. Apakah guru ada? Ada, jawab cantrik itu. Marilah. Apakah kalian akan menghadap? Iya, jawab yang tertua. Apakah kalian akan beristirahat dahulu, baru nanti kalian menghadap, bertanya cantrik itu. Cukup, bentak murid tertua itu. Kau jangan banyak bicara. Aku ingin menghadap sekarang. Oh, cantrik itu bergeser surut. Ia memang menjadi ketakutan melihat murid tertua itu marah. Beritahukan kepada guru bahwa kami akan menghadap. Di mana guru akan menerima kami? Kecuali jika guru memerintahkan kami untuk menunggu sampai nanti, berkata yang tertua itu agak keras. Baik. Baik, suara cantrik itu gemetar. Aku akan memberitahukannya. Demikianlah, cantrik itu pun kemudian meninggalkan mereka bertiga yang kemudian langsung naik ke pendapa. Rasa-rasanya mereka bersikap lain. Mereka seakan-akan bukan penghuni padepokan itu lagi. Tetapi mereka bersikap seperti orang asing yang baru pertama kali datang ke padepokan itu. Kiai Damarmurti yang mendengar pemberitahuan dari cantriknya itu memang merasa heran. Kenapa ketiga orang muridnya itu mempunyai sikap yang terasa canggung? Kenapa mereka hanya bertiga? Bertanya Kiai Damarmurti. Aku juga sudah menanyakannya, Kiai. Tetapi aku tidak mendapat jawaban yang baik, jawab cantrik itu. Kiai Damarmurti sudah menduga bahwa sesuatu telah terjadi. Tetapi tidak segera dapat meraba apakah yang terjadi itu. Karena itu, maka Kiai Damarmurti pun ingin segera mengetahuinya. Diperintahkannya kepada cantrik itu untuk mengatakan kepada ketiga muridnya untuk datang ke sanggar. Ketiga orang murid sapu angin itu pun kemudian telah pergi ke sanggar. Jantung mereka terasa semakin berdebar-debar. Namun mereka memang sudah bertekad untuk melakukan sebagaimana mereka kehendaki. Ketika murid tertua itu membuka pintu sanggar, maka terdengar suara gurunya. Marilah anak-anakku. Kemarilah. Ketiga orang murid itu justru tertegun. Tetapi akhirnya mereka pun telah melangkah masuk ke sanggar yang agak gelap. Mereka melihat guru mereka duduk di atas sebatang tonggak yang tidak terlalu tinggi dengan senyum yang tidak diketahui maknanya. Kiai Damarmurti itu berkata, "Duduklah. Aku ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian, setelah kalian menyelesaikan tugas kalian." Ketiga orang itu pun kemudian duduk di lantai sambil menundukkan kepada mereka. Nah, berkata Kiai Damarmurti,
Aku ingin segera mengetahui hasil dari perjalananmu. Yang tertua di antara para murid Kiai Damarmurti itu menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menjawab, gurunya telah berkata selanjutnya. Tetapi aku lebih dahulu ingin mengetahui, di mana seorang di antara saudara-saudaramu itu. Ketiga orang itu saling berpandangan. Namun akhirnya yang tertua di antara mereka berkata, "Ampun guru. Kami telah kehilangan seorang di antara saudara kami." "Apakah saudaramu terbunuh?" bertanya Kiai Damarmurti dengan tiba-tiba. Yang tertua di antara ketiga muridnya itu tidak dapat mengelak. Ia pun mengangguk sambil menjawab. "Ampun guru. Sebenarnya lah saudara kami itu telah gugur." Kiai Damarmurti mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Baiklah. Aku sudah tahu bahwa aku telah kehilangan seorang muridku yang terbaik. Nah, kemudian ceritakan apa yang telah terjadi. Bagaimana kau membalas dendam atas kematian saudaramu itu? Mungkin kau membunuh 3 orang untuk menebus seorang di antara kita." Yang tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya memang berdegup lebih cepat. Tetapi ia pun kemudian seakan-akan justru telah menemukan kekuatannya kembali. Karena itu, maka ia pun telah menceritakan apa yang terjadi, dengan suara yang utuh dan tidak terputus-putus. Kiai Damarmurti mendengarkan laporan itu dengan bersungguh-sungguh. Apalagi ketika muridnya itu mulai menyebut orang bercambuk. Ketegangan menjadi semakin nampak pada wajah Kiai Damarmurti. Yang dilaporkan oleh muridnya yang tertua itu sama sekali tidak sejalan dengan gambarannya. Bahkan kemudian Kiai Damarmurti itu mendengar bahwa ketiga orang muridnya itu sama sekali tidak berusaha berbuat apa-apa sepeninggal saudara seperguruannya. "Jadi kalian begitu saja menyerah?" bertanya Kiai Damarmurti. "Kami tidak mungkin mengingkari kenyataan yang ada pada waktu itu guru. Orang bercambuk dan 2 orang yang lain itu ternyata bukan lawan-lawan kami. Apalagi setelah kami berbicara dengan mereka," berkata murid yang tertua itu. Kiai Damarmurti memandang mereka bertiga dengan tajamnya, sehingga ketiganya pun telah menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Ternyata berbeda sekali gambaran yang dapat mereka buat sebelum mereka benar-benar berhadapan dengan Kiai Damarmurti. Namun setelah mereka benar-benar berada di hadapan gurunya itu, maka mulut mereka pun rasa-rasanya menjadi berat. Jalan pikiran mereka tidak lagi secerah pada saat mereka masih berangan-angan di perjalanan. "Guru harus mengerti," berkata murid tertua itu sebelum mereka bertemu dengan gurunya. Untuk beberapa saat Kiai Damarmurti justru berdiam diri. Namun kemudian kata-katanya ternyata telah mengejutkan ketiga muridnya. Katanya, "Aku tidak menyalahkan kalian. Jika kalian bertemu dengan orang bercambuk itu, maka kalian memang tidak akan dapat berbuat banyak. Adalah kewajibanku untuk menemuinya dan berbicara tentang muridku yang terbunuh itu." Murid yang tertua di antara ketiga orang murid sapu angin itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya mereka terlepas dari himpitan bukit yang diletakkan di dada mereka. Namun baru sejenak kemudian muridnya yang tertua itu berkata, "Guru, ketiga orang yang aku ceritakan itu sekarang justru sedang menuju ke timur." Tetapi menilik kata-katanya, meskipun mereka tidak menyebutnya dengan jelas, mereka tidak akan menempuh perjalanan sampai ke Bengawan Madiun ini. "Bagaimana kau tahu?" bertanya Kiai Damarmurti. "Ketika mereka bertanya tentang padepokan ini dan dengan terus terang aku menyebutkan letaknya, maka mereka menganggap bahwa perjalanan menuju kemari adalah terlalu jauh. Agaknya mereka memang sedang mengemban tugas. Mungkin sekarang mereka sedang melakukan sesuatu sesuai dengan tugas mereka." Murid yang tertua itu berhenti sejenak. Ia mencoba untuk melihat kesan dari kata-katanya itu pada wajah gurunya. Namun ia tidak mendapatkan kesan apa-apa. Karena itu, maka ia pun melanjutkan. "Guru, setelah tugas mereka selesai, mungkin sebagaimana mereka katakan, jika ada waktu, orang bercambuk itu akan singgah kemari. Tetapi itu belum merupakan satu kepastian." Kiai Damarmurti itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, "Aku memang ingin menemuinya. Orang itu yang datang kemari, atau aku yang harus mencarinya?" "Tetapi kemana guru akan mencarinya?" bertanya muridnya yang kedua. "Bukankah mereka menuju ke timur, tetapi tidak sampai sejauh batas Bengawan Madiun?" bertanya gurunya. "Ya guru," jawab murid kedua. "Memang sulit untuk menebak kemana orang itu pergi.
Tetapi apakah kalian mendapat kesan bahwa orang itu utusan dari Mataram, atau bahkan prajurit Mataram? Bertanya Kiai Damar Murti. Menurut pengakuannya, ketiga orang itu tidak mempunyai sangkut paut dengan Mataram, jawab muridnya yang tertua. Kiai Damar Murti mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, apapun dapat dikatakannya. Tetapi aku kira mereka adalah orang-orang Mataram yang justru menyusup ke timur, setelah mereka menyadari bahwa kekuatan dari timur mulai membayangi kekuasaan Mataram. Ketiga muridnya itu tidak menjawab. Namun gurunya itu berkata pula, kegagalan Nagaraga benar-benar merupakan hambatan yang sungguh-sungguh bagi daerah timur. Mataram tentu akan dengan cermat mengamati keadaan. Sebagaimana ternyata bahwa setiap usaha untuk menyusup ke barat selalu patah di perjalanan. Watu Gulung mengalami nasib lebih buruk lagi. Justru tidak karena tindakan Mataram. Sekarang giliran kita mengalami kesulitan dan mengorbankan seorang terbaik di antara kita. Ketiga muridnya hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Namun bagi mereka, jalan ke Mataram memang penuh dengan rintangan. Baiklah, berkata Kiai Damar Murti kemudian. Beristirahatlah. Aku menunggu pamanmu, Putut Wiantu. Ia akan mengawani aku mencari ketiga orang itu. Mudah-mudahan pamanmu Putut Wiantu datang bersama pamanmu Putut Pideksa. Jika tidak, kami berdua sajalah yang akan pergi. Kalian sebaiknya menunggui padepokan ini. Wajah ketiga muridnya menjadi tegang. Namun Kiai Damar Murti justru tertawa. Seakan-akan ia melihat gejolak di dalam dada ketiga muridnya itu. Katanya, aku tahu bahwa kalian mencemaskan aku. Tetapi kalian harus percaya bahwa ketiga orang yang kau katakan itu bukan sejenis hantu yang perlu ditakuti. Selama ini aku tekun mempelajari watak angin prahara yang bertiup hampir setiap hari di alas prahara itu. Dan aku telah menemukan inti kekuatannya. Pada saatnya kalian pun mewarisinya pula. Ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak perguruan sapu angin berdiri. Namun lambat laun mengalami kemunduran. Kini aku telah mengembalikannya dalam tatarannya yang seimbang dengan kekuatannya di masa lampau itu. Dengan demikian kehadiran padepokan kita di tepi alas prahara ini tidak sia-sia. Ketiga orang muridnya itu mengangguk-angguk. Mereka memang yakin bahwa yang dikatakan oleh gurunya itu memang benar. Ia pun yakin bahwa gurunya tidak akan gentar berhadapan dengan siapapun juga, termasuk ketiga orang itu. Apalagi ketiga orang masih belum dapat dilihat puncak dari kemampuan mereka, selain seorang di antaranya mampu menyerang lawannya dengan sorot matanya. Sedangkan kemampuan cambuk yang merupakan senjata salah seorang dari kedua orang tua di antara mereka itu pun masih belum merupakan imbangan yang mencemaskan bagi gurunya. Demikian pula kemampuan orang tua yang lain untuk membakar tali pengikat tangannya. Wajah ketiga muridnya menjadi tegang. Namun Kiai Damar Murti justru tertawa. Seakan-akan ia melihat gejolak di dalam dada ketiga muridnya itu. Katanya, aku tahu bahwa kalian mencemaskan aku. Tetapi kalian harus percaya bahwa ketiga orang yang kau katakan itu bukan sejenis hantu yang perlu ditakuti. Selama ini aku tekun mempelajari watak angin prahara yang bertiup hampir setiap hari di alas prahara itu. Dan aku telah menemukan inti kekuatannya. Pada saatnya kalian pun mewarisinya pula. Ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak perguruan sapu angin berdiri. Namun lambat laun mengalami kemunduran. Kini aku telah mengembalikannya dalam tatarannya yang seimbang dengan kekuatannya di masa lampau itu. Dengan demikian kehadiran padepokan kita di tepi alas prahara ini tidak sia-sia. Jika benar guru mampu melepaskan kekuatan angin prahara, maka ketiga orang itu memang akan dapat disapunya, berkata ketiga orang murid itu di dalam hatinya. Tetapi rasa-rasanya, mereka tidak sependapat bahwa gurunya harus memusuhi ketiga orang itu, yang agaknya memang bukan orang yang sedang mencari lawan. Karena itu, hampir di luar sadarnya, murid yang tertua itu pun bertanya. Guru, apakah guru akan menemui mereka untuk menuntut balas kematian saudaraku? Kiai Damar Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, kau takut kehilangan aku? Tidak. Sebagaimana guru katakan, bahwa guru telah menguasai kembali ilmu yang telah susut itu dan akan mampu mempergunakannya sebagaimana masa lampau. Karena itu, aku tidak mencemaskan guru. Betapapun tinggi kemampuan ketiga orang itu, namun guru akan dapat melemparkan mereka keluar dari arena. Murid yang tertua itu berhenti sejenak, lalu
Tetapi yang ingin aku sampaikan kepada guru, bahwa mereka bertiga bukan orang yang mudah terpancing untuk bermusuhan. Mereka bukan orang-orang yang menyandarkan diri kepada kemampuan ilmunya dan kekerasan. Tetapi seorang di antara saudara seperguruanmu telah terbunuh, desis Kiai Damar Murti. Bukan salah mereka, suara murid tertua itu menurun. Terasa pada nada suaranya keraguan-raguan yang mencekam. Kiai Damar Murti memandang kedua muridnya yang lain. Dengan nada rendah ia bertanya, "Apakah benar begitu?" Murid kedua dari perguruan sapu angin itu pun menyahut, "Ya, guru. Mereka dengan mudah melukai kami, jika mereka ingin, mereka akan dengan mudah membunuh kami semuanya. Bukan hanya seorang saja di antara kami." Kiai Damar Murti mengangguk-angguk. Ia memang melihat bekas-bekas luka itu yang sudah menjadi hampir sembuh dan pulih kembali. Tetapi ketiga muridnya itu sama sekali tidak bersikap bermusuhan dengan ketiga orang yang dikatakannya itu. Karena itu, maka gurunya itu pun berkata, "Baiklah. Aku tidak akan mengambil sikap sekarang. Aku ingin menemui mereka, baru kemudian aku akan menentukan apa yang akan aku lakukan. Tetapi aku masih menunggu sampai hari ini pamanmu Putut Wiyantu. Akan lebih baik jika pamanmu Putut Pideksa juga hadir." Ketiga muridnya itu termangu-mangu. Gurunya ingin menemui ketiga orang itu dengan jumlah orang yang sama. Dalam pada itu, maka Kiai Damar Murti menganggap bahwa sudah tidak ada lagi yang akan mereka bicarakan. Karena itu, maka katanya kemudian, "Beristirahatlah. Rawat luka-luka kalian dengan baik agar tidak menjadi kambuh kembali." Ketiga orang itu pun kemudian telah keluar dari sanggar. Ketika mereka menutup pintu sanggar itu kembali, maka rasa-rasanya dada mereka menjadi lapang. Seakan-akan mereka telah meletakkan beban yang sangat berat yang harus mereka pikul selama ini. Mudah-mudahan guru benar-benar bersikap sebagaimana dikatakan, desis yang tertua. Yang kedua di antara ketiga orang bersaudara itu pun mengangguk kecil sambil berkata, "Agaknya guru memang mencoba untuk mengerti." Yang termuda di antara mereka pun menyahut, "Aku melihat kelainan pada sikap guru." Yang tertua di antara mereka mengangguk-angguk, namun tidak mengatakan sesuatu. Mereka bertiga pun kemudian telah meninggalkan sanggar itu. Mereka sadar bahwa guru mereka masih tetap berada di dalam sanggar itu sendiri. Namun mereka terkejut ketika mereka kemudian mendengar suara gemeresak dari dalam sanggar itu, sehingga mereka bertiga pun telah terhenti. Sesaat mereka menghadap kembali ke sanggar itu dan menyaksikan sesuatu yang mengguncang jantungnya. Mereka bertiga melihat bangunan sanggar itu bergerak-gerak, sementara suara gemeresak di dalamnya masih terdengar. Bahkan semakin lama menjadi semakin keras. Sehingga yang terdengar kemudian adalah putaran angin prahara sebagaimana sering mereka saksikan di hutan yang disebut alas prahara itu. Semakin lama sanggar itu pun telah terguncang makin keras sebagaimana jantung ketiga orang murid sapu angin itu. Apalagi kemudian bangunan itu seakan-akan telah berderak-derak. Tubuh bangunan itu bagaikan terputar dan batang-batang kayu terdengar berpatahan. "Apa yang telah terjadi?" desis yang termuda. Kedua kakak seperguruannya tidak sempat menjawab. Sanggar yang hampir roboh itu ternyata tidak menjadi roboh. Tetapi justru terangkat bagaikan terbang. Namun kemudian jatuh terhempas di halaman padepokan itu. Remuk berserakan. Ketiga orang murid sapu angin itu bagaikan membeku. Mereka kemudian melihat guru mereka bangkit dari tempat duduknya. Mengibaskan pakaiannya dan kemudian terbatuk-batuk kecil. Ketiga orang muridnya itu pun segera berlari-lari mendapatkannya. Wajah mereka bertiga menjadi cemas. Tetapi guru mereka itu justru tersenyum sambil bertanya, "Kenapa kalian menjadi cemas? Ternyata kalian masih tetap tidak yakin akan kemampuanku." "Tetapi kami tidak tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi, guru," bertanya murid yang tertua. "Kenapa kau menjadi sangat bodoh setelah kau bertemu orang bercambuk itu?" gurunya ganti bertanya. Ketiga orang murid itu masih saja termangu-mangu. Namun akhirnya mereka pun dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gurunya sengaja telah mengorbankan sanggarnya untuk menguji kemampuannya dengan ilmu sapu angin. Ternyata Kiai Damar Murti mampu mengguncang, memutar dan menerbangkan bangunan yang cukup besar dan kokoh itu dengan ilmunya yang telah dapat disempurnakannya kembali. Ilmu yang seakan-akan telah terlepas dari perguruan sapu angin.
namun yang ternyata telah dapat digapainya kembali. Marilah, berkata Kiai Damarmurti kemudian. Biarlah besok kita membuat sanggar yang baru yang lebih baik dan lebih kokoh dari yang telah roboh itu. Ketiga orang muridnya itu pun kemudian mengikutinya tanpa mengucapkan kata-kata apapun juga. Namun perasaan kagum masih saja mencengkam jantungnya sehingga terasa degupnya seakan-akan menjadi semakin cepat. Pada saat mereka berdiri di tangga pendapa, mereka melihat para cantrik yang kebingungan berdiri termangu-mangu. Mereka benar-benar tidak tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Tidak ada angin dan hujan, apalagi prahara yang kadang-kadang memang berhembus, sanggar itu telah terguncang dan terlempar jatuh beberapa puluh langkah dari tempatnya. Sedangkan pada saat-saat angin berhembus kencang dan pada saat padepokan itu dilintasi angin pusaran, bangunan yang kuat di padepokan itu tidak pernah dirusakkannya. Tetapi justru pada saat tidak ada apa-apa, bangunan itu bagaikan diputar oleh kleret tahun raksasa. Dalam pada itu, Kiai Damarmurti yang kemudian berdiri menghadap ke arah cantrik itu pun berkata, "Jangan gelisah. Tidak ada apa-apa. Sanggar itu memang sudah waktunya dicabut dari tempatnya dan kita akan menggantinya yang baru. Yang lebih baik, lebih luas dan lebih kuat." "Tetapi kenapa dengan sanggar itu Kiai?" bertanya seorang cantrik. Kiai Damarmurti justru tertawa. Katanya, "Sudahlah. Kumpulkan kayu-kayu yang berserakan itu. Kayu-kayu itu dapat kalian pakai untuk memanasi air dan menanak nasi. Besok kita akan mencari kayu yang lebih pantas ke hutan. Hutan yang di sebelah daerah yang sering dilanda prahara. Bukan karena kita takut dihempas angin pusaran di alas prahara, tetapi kayu di daerah hutan yang lebih tenang itu seratnya tentu lebih baik. Tidak melingkar-lingkar dan mudah patah jika dibuat menjadi kerangka bangunan." Para cantrik itu masih saja berdiri bagaikan membeku. Mata mereka yang memandang Kiai Damarmurti menyorotkan kegelisahan yang bergejolak di dalam hati mereka. Namun sekali lagi Kiai Damarmurti berkata, "Sudahlah. Bersihkan halaman itu." Para cantrik yang masih belum jelas persoalannya itu tidak bertanya lebih lanjut. Namun mereka pun segera melakukan perintah Kiai Damarmurti, membersihkan halaman yang penuh dengan pecahan kerangka sanggar yang berserakan. Pada saat yang demikian, dua orang telah memasuki halaman padepokan. Keduanya terkejut melihat kekayuan yang terserak-serak di halaman padepokan itu. Karena itu maka mereka pun segera mendapatkan cantrik yang sedang sibuk membersihkan halaman itu. "Apa yang telah terjadi?" bertanya seorang di antara mereka. Seorang di antara para cantrik itu menggeleng sambil menjawab, "Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kami ketahui, tiba-tiba saja sanggar ini bergerak semakin lama menjadi semakin cepat. Kemudian berguncang keras sekali dan bagaikan diputar oleh angin pusaran. Bahkan kemudian sanggar ini terangkat dan terhempas di sini." Kedua orang itu menjadi tegang. Ketika kemudian mereka memandang ke pendapa rumah induk padepokan itu dan melihat beberapa orang duduk di sana, maka keduanya pun dengan tergesa-gesa telah menuju ke pendapa. Tetapi keduanya merasa heran bahwa mereka melihat wajah Kiai Damarmurti yang cerah. Bahkan dengan suara yang ringan Kiai Damarmurti mempersilahkan, "Marilah Adi Putut Wiyantu dan Putut Pideksa. Aku memang sedang menunggu kalian." Putut Wiyantu dan Putut Pideksa yang merasa heran atas sikap Kiai Damarmurti itu pun telah naik pula ke pendapa dan duduk bersama Kiai Damarmurti bersama 3 orang muridnya. "Apa yang telah terjadi Kakang?" bertanya Putut Wiyantu. Kiai Damarmurti tertawa pendek. Katanya, "Tidak apa-apa. Marilah. Duduklah yang baik. Jangan gelisah seperti itu." Kedua orang putut itu pun kemudian beringsut sejengkal. Kiai Damarmurti telah memanggil salah seorang cantrik yang ada di halaman dan berkata, "Heh, kau lihat kedua adikku datang. Kenapa kau tidak bergegas merebus air?" Oh, cantrik itu mengangguk hormat. Ia pun segera pergi ke dapur untuk merebus air. Sementara kawan-kawannya masih sibuk membersihkan halaman dari reruntuhan yang berserakan itu. Namun dalam pada itu, kedua orang putut itu masih saja termangu-mangu memandang reruntuhan yang ada di halaman. Memang keduanya belum dapat mengerti apa yang agaknya telah terjadi. "Kakang," berkata Putut Wiyantu, "apakah sebenarnya yang telah Kakang lakukan? Menurut ingatanku, tidak ada bangunan di halaman itu.
Namun tiba-tiba sekarang aku melihat sebuah rumah atau barak atau bangunan apapun yang roboh di halaman. Bangunan itu adalah sanggar kita, jawab Kiai Damarmurti. Sanggar, kedua putut itu menjadi heran. Sementara itu Putut Wiyantu bertanya pula. Apakah ada sanggar di situ? Kiai Damarmurti tidak menjawab. Tetapi ia menunjuk ke arah bekas sanggar yang telah diangkat dan dilontarkan oleh kekuatan ilmunya itu. Keduanya menjadi semakin bingung. Namun kemudian Kiai Damarmurti pun berkata kepada muridnya yang tertua. Katakan kepada kedua pamanmu. Murid sapu angin yang tertua itu pun kemudian telah menceritakan apa yang terjadi. Bahwa sanggar itu telah dilemparkan dari tempatnya oleh ilmu yang telah berhasil dikembangkan kembali oleh gurunya. Kedua orang putut itu mengangguk-angguk. Namun kemudian Putut Pideksa pun berkata, bukan main. Tetapi kami ikut menjadi sangat bergembira. Bukankah dengan demikian, pada satu saat kami akan dapat mempelajarinya pula? Tentu, jawab Kiai Damarmurti. Tetapi kalian harus bersedia menjalani laku yang sangat berat. Aku sudah terlalu biasa menjalani laku yang bagaimanapun beratnya, jawab Putut Wiyantu. Semakin berat laku yang kami jalani, rasa-rasanya semakin sah ilmu itu kami miliki. Kiai Damarmurti tertawa. Lalu katanya, sudahlah. Kita mempunyai bahan pembicaraan yang lain, yang barangkali lebih menarik untuk dibicarakan. Tentang apa Kakang? Bertanya Putut Wiyantu. Nanti saja kita bicarakan, jawab Kiai Damarmurti. Kita masih mempunyai banyak waktu. Biarlah anak-anakmu nanti bercerita setelah cantrik itu membawa minuman panas. Kedua putut itu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya bahwa mereka ingin segera mendengar cerita dari murid-murid Kiai Damarmurti. Tetapi keduanya terpaksa menunggu hidangan yang kemudian dihidangkan. Sementara itu Kiai Damarmurtilah yang bertanya tentang perjalanan Putut Wiyantu dan Putut Pideksa. Tidak ada apa-apa, jawab Putut Wiyantu. Kami menjelajahi daerah yang Kakang maksudkan. Kami tidak menemukan apa-apa. Tetapi bahwa nampak beberapa persiapan memang telah dilakukan. Kiai Damarmurti mengangguk-angguk. Sementara itu maka hidangan pun telah mulai dicicipi. Sambil minum minuman hangat dan mengunyah beberapa potong makanan, maka Kiai Damarmurti pun berkata kepada muridnya yang tertua. Nah, bicaralah tentang perjalananmu. Murid yang tertua dari sapu angin itu pun kemudian menceritakan perjalanan mereka. Usaha mereka menemui beberapa kelompok yang bersedia untuk bekerja bersama. Namun mereka pun kemudian menceritakan bahwa mereka telah terjebak oleh 3 orang yang tidak dikenalnya. Seorang di antaranya adalah orang bercambuk. Orang bercambuk, desis Putut Pideksa. Aku pernah mendengarnya. Tentu kau pernah mendengarnya, berkata Kiai Damarmurti. Tetapi sekarang orang-orang itu telah bertemu dengan anak-anakmu. Putut Pideksa mengangguk-angguk, sementara itu murid sapu angin tertua itu menceritakan saat-saat yang tegang sehingga seorang di antara mereka terbunuh. Tetapi akhir dari cerita itu telah membuat Putut Pideksa dan Putut Wiyantu kecewa. Dengan nada tinggi Putut Pideksa berkata, jadi kau tinggalkan saudaramu yang terbunuh itu tanpa pembalasan dendam? Sebelum murid tertua itu menjawab, Kiai Damarmurtilah yang menjawab. Aku tidak menyalahkannya. Jika mereka berusaha membalas dendam atas kematian saudaranya itu, maka mereka semuanya lah yang akan mati. Orang bercambuk dan kawan-kawannya itu sebagaimana digambarkannya, memang bukan lawan kanak-kanak itu. Itulah sebabnya maka aku menunggu kalian berdua. Kita bertiga akan dapat berangkat menuju ke barat untuk mencari ketiga orang itu. Mungkin kita tidak menemukannya. Tetapi biarlah kita akan mencoba, karena mereka tidak akan lebih ke timur dari batas bengawan kita itu. Bahkan alas prahara ini pun telah disebutnya sebagai tempat yang terlalu jauh untuk didatangi. Kedua orang putut itu mengangguk-angguk. Bahkan Putut Pideksa itu pun menggeram. Semakin cepat semakin baik Kakang. Kita harus menemukan mereka. Tetapi ingat, anak-anakmu itu tidak sekedar membual. Aku percaya apa yang mereka katakan, bahwa ketiga orang itu memang memiliki ilmu yang tinggi, berkata Kiai Damarmurti. Kita akan membuktikan, berkata Putut Pideksa. Memang wajar jika mereka dapat membantai anak-anak. Tetapi jika kita sempat menemui mereka, maka kitalah yang akan membantai mereka.
Apalagi Kakang telah mencapai tataran tertinggi dari perguruan sapu angin ini. Maka ketiga orang itu agaknya memang bukan apa-apa. Kiai Damarmurti menggeleng. Katanya, jangan lupakan sorot mata yang mampu menghancurkan bagian dalam dada anakmu yang terbunuh itu. Kemampuan dan kecepatan anak-anak bermain pisau memang berbeda dengan kemampuan dan kecepatan kami, jawab Putut Pideksa. Pisau-pisau kami akan berjajar menancap di dada orang yang matanya bersinar itu. Kiai Damarmurti tersenyum. Tetapi yang diucapkan kemudian ternyata mengejutkan kedua orang Putut dan murid-muridnya. Katanya, pisau-pisau itu mungkin akan menancap di dadanya. Itu jika kita harus berkelahi melawan mereka. Putut Wiantu dengan serta-merta bertanya. Apakah ada kemungkinan lain, Kakang? Kiai Damarmurti mengangguk. Katanya, ya, ada kemungkinan lain. Mungkin kita memang tidak akan berkelahi dengan mereka. Seorang muridmu telah terbunuh, geram Putut Wiantu. Kiai Damarmurti mengangguk. Katanya, seorang muridku memang sudah terbunuh. Tetapi kau dengar kenapa ia terbunuh? Ah, sejak kapan Kakang mulai menilai sebab dari perkelahian yang terjadi antara anak-anak sapu angin dengan orang lain, bertanya Putut Pideksa. Sejak aku menghadapi satu kenyataan, bahwa ternyata ketiga muridku itu tidak dibunuh. Ketiga muridku itu sudah pasrah tanpa mampu melawan. Dua orang terluka, seorang kehilangan tenaganya mutlak. Sedangkan yang seorang sudah jelas terbunuh, berkata Kiai Damarmurti. Tetapi akhirnya mereka bertiga itu sempat kembali ke padepokan. Sementara itu, setiap orang akan dapat menyebut, siapakah yang sebenarnya bersalah di antara ketiga orang itu dan murid-muridku. Aku menangkap kelainan sikap padamu Kakang, berkata Putut Wiantu. Ketiga muridku telah menggurui aku. Tanpa disengaja. Di antara cerita yang dikatakan kepadaku, murid-muridku mengatakan, bahwa perubahan sikap itu mungkin saja bagi mereka yang nalarnya masih belum membeku, jika sebelumnya aku tidak pernah mengusut apakah langkah-langkah kita salah atau tidak. Asal saja kita menumpahkan dendam kepada orang lain, maka sekarang ternyata aku berubah. Dan ini merupakan pertanda bahwa nalarku belum membeku, jawab Kiai Damarmurti. Putut Pideksa tiba-tiba saja tertawa. Katanya, lucu sekali. Kakang masih sempat bergurau dalam keadaan seperti ini. Putut Wiantu memandang Putut Pideksa yang tiba-tiba tertawa. Namun ia pun kemudian bertanya kepada Kiai Damarmurti sambil tertawa pula. Apakah memang benar Kakang bergurau? Tetapi Kiai Damarmurti menggeleng. Katanya, aku tidak sedang bergurau. Aku berkata sebenarnya. Jadi, jika demikian kita akan membiarkan saja apa yang telah terjadi? Atau barangkali karena cerita ketiga murid Kakang yang agak berlebihan itu Kakang menjadi ketakutan, bertanya Putut Wiantu. Jangan menyinggung perasaanku, berkata Kiai Damarmurti. Aku minta maaf Kakang, berkata Putut Wiantu kemudian. Tetapi maksudku, aku tidak percaya bahwa Kakang memang berniat untuk melupakan peristiwa itu begitu saja. Martabat perguruan sapu angin akan jatuh sampai ke dasar. Apa kata perguruan Nagaraga, Watu Gulung, Sabta Sabda dan perguruan-perguruan yang baru lahir kemudian? Sapu angin adalah sebuah perguruan yang sudah tua, yang seharusnya mampu mempertahankan martabatnya. Kita tidak tahu, tiga orang itu dari perguruan yang mana, yang sekarang hadir di dalam percaturan dunia olah kanuragan. Orang bercambuk itu mungkin merupakan sisa-sisa dari perguruan yang sudah tua pula. Sorot mata yang memancar itu sudah lama tidak ditemui dalam perguruan-perguruan yang manapun juga, sehingga kekuatannya pun agaknya tidak perlu dicemaskan, yang hanya dapat membunuh anak-anak. Permainan api itu pun tidak menarik sama sekali. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, orang itu sama sekali tidak mampu mempergunakan apinya. Justru ia mempergunakan ikat kepalanya yang menjadi saluran tenaga cadangannya. Bukankah begitu menurut cerita yang aku tangkap? Ya, desis murid sapu angin yang tertua hampir di luar sadarnya. Memang demikian, desis Kiai Damarmurti. Tetapi kita tidak boleh menutup mata penglihatan batin kita atas apa yang terjadi. Dan aku menangkapnya sebagai satu peristiwa yang memang mungkin dapat direnungkan dan dapat menjadi sebab perubahan penalaran kita menghadapi satu peristiwa. Kedua putut itu nampak menjadi kecewa. Dan kekecewaan itu tertangkap oleh penglihatan Kiai Damarmurti.
Karena itu maka ia pun kemudian berkata, "Tetapi sikapku belum merupakan keputusan terakhir. Aku memang ingin bertemu dengan mereka jika kita kelak dapat mencarinya. Baru kemudian aku akan menentukan sikap." Putut Wiantu dan Putut Pideksa saling berpandangan sejenak. Namun keduanya pun kemudian mengangguk-angguk. Masih banyak kemungkinan dapat terjadi. Bahkan kemungkinan yang paling tidak diharapkan, yaitu jika mereka pun menjadi berubah sikap pula seperti Kiai Damar Murti. "Aku bukan orang yang berhati lemah seperti Kakang Damar Murti," berkata Putut Wiantu di dalam hatinya. Sementara itu Putut Pideksa berbicara kepada dirinya sendiri. Kakang Damar Murti harus menyadari kekeliruannya. Perguruan sapu angin yang selama ini berdiri sejajar dengan perguruan-perguruan lain, akan dapat hancur namanya karena orang-orang tidak bernama itu. Namun mereka tidak segera mengatakannya. Mereka memang masih harus menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiai Damar Murti kelak jika ketiga orang itu benar-benar dapat dijumpai dimanapun juga. Dalam pada itu, para cantrik masih saja sibuk dengan sanggar yang rusak itu. Sementara Kiai Damar Murti berkata kepada kedua putut itu, "Hari ini dan besok aku masih harus menemukan pohon kayu yang paling baik untuk mengganti sanggarku yang rusak." Kedua orang putut itu termangu-mangu. Namun Putut Pideksa itu pun kemudian berkata, "Jika demikian, kapan kita akan pergi? Apakah kita memang menunggu orang-orang itu pergi, sehingga kita tidak akan dapat bertemu dengan mereka?" Kiai Damar Murti mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Kalian telah berubah menjadi garang." "Tidak," jawab Putut Wiantu. "Kakanglah yang sudah berubah menjadi terlalu lembut." Kiai Damar Murti tertawa. Lalu katanya, "Sudahlah. Beristirahatlah, nanti kita pergi ke hutan bersama beberapa orang cantrik." Betapapun kecewanya, kedua putut itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka pun kemudian meninggalkan pendapat itu bersama ketiga orang murid Kiai Damar Murti itu. Sedangkan Kiai Damar Murti sendiri telah turun ke halaman dan memanggil beberapa orang cantrik agar bersiap-siap untuk pergi ke hutan mencari kayu yang paling baik untuk membangun sanggar. Kedua putut yang beristirahat di belakang itu sempat berbicara kepada murid-murid sapu angin. Dengan nada rendah Putut Wiantu bertanya, "Kenapa dengan gurumu? Pada saat ia menemukan kekuatannya yang utuh, ia justru menjadi lemah." Murid tertua di antara ketiga orang saudara seperguruannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa gurunya telah mendengarkan laporan dan bahkan pendapatnya. Karena itu, murid sapu angin itu sulit untuk memberikan keterangan. Karena murid Kiai Damar Murti itu tidak segera menjawab, maka Putut Wiantu itu berkata, "Baiklah. Kalian memang sudah berubah. Tetapi jika kita berhasil menemukan ketiga orang itu, mungkin Kakang Damar Murti akan menemukan dirinya kembali." Ketiga murid sapu angin itu masih tetap berdiam diri. Dengan demikian, maka kewajiban kita sekarang adalah menunggu Kakang Damar Murti setelah ia menemukan kekayuan yang dikehendaki itu, berkata Putut Pideksa. Putut Wiantu mengangguk-angguk. Sementara itu mereka pun segera pergi ke bilik yang sudah disediakan bagi mereka untuk menyimpan dan berganti pakaian. Meletakkan tudung kepala yang lebar dan menggantungkan senjata di dinding. Baru sejenak kemudian mereka pun telah berada pula di halaman bersama para cantrik dan murid-murid dari perguruan itu. Dalam pada itu, di tempat lain yang jauh, dua orang anak muda sedang duduk di atas sebongkah batu karang. Mereka memperhatikan lingkungan di sekitarnya dengan kening yang berkerut. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Ternyata kita tidak menemukan apa-apa di sini, Gelagah Putih." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sekali-sekali ia memperhatikan lereng gunung yang dipenuhi oleh pepohonan yang pepat. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Apakah kita harus memutari lambung pegunungan ini setingkat demi setingkat?" Raden Rangga tertawa. Katanya, "Menyenangkan sekali. Tetapi kita baru akan selesai sesudah rambutmu ubanan." Gelagah Putih pun tersenyum pula. Namun kemudian katanya, "Marilah kita berjalan kemana saja. Aku sudah jemu tinggal di sekitar tempat ini tanpa menemukan apa-apa." Keduanya pun kemudian mulai bergerak. Mereka melangkah menyusup hutan yang tidak rata. Sebagian lebat pepat, namun ada bagian-bagian yang sedikit terbuka. Meskipun juga ditumbuhi oleh pepohonan perdu.
Namun ada juga yang terbuka sama sekali. Yang ada hanyalah batu-batu pada siang gundul. Namun daerah yang terbuka sama sekali itu tidak begitu luas dibandingkan dengan hutan-hutan yang lebat. Kedua anak muda itu telah melanjutkan perjalanannya. Mereka menyusuri setiap jalur yang disangkanya setapak. Namun mereka tidak pernah menemukan sesuatu. Beberapa ratus tonggak di bawah mereka, nampak padukuhan-padukuhan dikelilingi oleh persawahan yang hijau. Daerah yang pernah dijelajahinya sebelumnya. Namun mereka tidak menjumpai sebuah padepokan pun. Sementara itu, agaknya orang-orang padukuhan itu tidak ada pula yang tahu, atau merasa takut, untuk memberikan keterangan tentang padepokan Nagaraga. Ketika kedua anak muda itu sudah menjadi jemu dan hampir saja mereka meninggalkan tempat itu untuk mencarinya di tempat lain, maka tiba-tiba keduanya melihat sesuatu yang menarik perhatian. "Gelagah putih," berkata Raden Rangga. "Kau lihat itu?" Gelagah putih mengangguk. Katanya, "Seakan-akan sesuatu telah melanda tempat itu, tetapi tentu sudah terjadi dalam waktu yang lama," berkata Raden Rangga. "Marilah, kita lihat," berkata Gelagah putih. Raden Rangga mengangguk. Katanya, "Kita ikuti jalur itu. Agaknya memang sangat menarik." Kedua anak muda itu pun kemudian mengikuti sebuah jalur yang bagi mereka sangat menarik. Seakan-akan sebuah jalur yang menyibakkan pepohonan hutan, tetapi bekas itu masih nampak jelas. Melalui jalan yang sangat sulit, keduanya bergerak menuruni lereng. Keduanya merayap dengan lambat sekali. Kadang-kadang mereka harus merangkak. Namun kadang-kadang mereka harus memanjat dan meniti batang-batang kayu yang roboh. Bahkan kadang-kadang Raden Rangga terpaksa mempergunakan ilmunya, menyapu kekayuan dan pepohonan yang pepat. Sebuah lontaran ilmu yang dahsyat sekali-sekali telah melanda hutan, sehingga jalan terbuka untuk beberapa puluh langkah. Demikian mereka berdua melakukannya berganti-ganti. Namun bagaimanapun juga, mereka lambat sekali menembus hutan itu. Tetapi keduanya tidak begitu menghiraukan. Mereka justru merasa mendapat kesempatan untuk berlatih tanpa mengganggu orang lain. Apalagi Gelagah putih. Beberapa kali Raden Rangga memberi kesempatan kepada Gelagah putih untuk melepaskan ilmunya. Beberapa kali ia memberikan petunjuk dan mengemukakan pendapatnya atas ilmu yang dilepaskan oleh Gelagah putih. Ternyata bahwa pendapat Raden Rangga itu sangat berarti bagi Gelagah putih. Namun kedua anak muda itu tidak mempergunakan kekuatan api untuk membuka jalan. Mereka menyadari bahwa api akan dapat sangat berbahaya bagi hutan di lereng gunung. Kebakaran yang terjadi pada hutan di lereng gunung akan dengan cepat menjalar dan merambat naik. Demikianlah, mereka menelusuri semacam jalur yang agaknya sudah terdapat cukup lama, namun masih tetap membekas. Pepohonan yang menyibak, meskipun telah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang baru. Batu-batu yang menyibak dan pertanda-pertanda yang lain. Tetapi akhirnya Gelagah putih bertanya, "Untuk apa kita ikuti jalur itu?" Raden Rangga menggeleng. Katanya, "Entahlah. Tetapi mungkin ada gunanya." Gelagah putih tidak menjawab. Diikutinya jalur yang memanjang itu. Sekali-sekali menuruni lembah yang agak dalam, kemudian memanjat tebing yang curam. Namun jalur itu memang menuruni lereng gunung. Ketika kedua anak muda itu menjadi semakin rendah, maka mereka pun telah memasuki sebuah hutan perdu. Ternyata bahwa mereka masih tetap dapat melihat jejak yang memanjang itu, sehingga akhirnya masuk ke sebuah sungai. Raden Rangga dan Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian telah turun pula ke dalam sungai. Ternyata meskipun tidak begitu jelas, mereka masih juga dapat melihat jejak yang tidak mereka ketahui itu. Ketika kedua anak muda itu bertemu dengan seorang tua yang sedang sibuk menebarkan jala di sebuah kedung kecil di sungai itu, maka keduanya pun telah mendekatinya. "Kakek," bertanya Raden Rangga, "apakah kakek dapat menceritakan kepada kami, jejak yang menuruni lereng gunung itu dan yang kemudian menuruni sungai itu, apakah jejak arus air atau jejak batu raksasa yang berguling, atau jejak apa?" Orang tua itu mengerutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya, "Dari mana anak-anak muda mengetahui tentang jejak itu?" "Kami mengikutinya dari lereng gunung Kek," jawab Raden Rangga. "Ah, jangan bergurau," berkata orang tua.
Mana mungkin seseorang pernah memanjat lereng gunung itu? Raden Rangga dan Gelagah Putih saling berpandangan. Tetapi pendapat orang itu memang tidak aneh. Jalan yang pernah mereka lalui memang sangat rumpil dan sulit. Hanya orang-orang yang agaknya tidak mempunyai pekerjaan sajalah yang sempat dan mencoba untuk naik. Namun dalam pada itu, Raden Rangga pun kemudian tersenyum kepada orang tua itu sambil bertanya. "Kakek, apakah lereng itu memang tidak pernah disentuh oleh kaki seseorang?" "Seingatku tidak, Nger," jawab orang tua itu. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Setelah ia bersama Gelagah Putih menjelajahi daerah yang sangat luas, namun mereka masih belum menemukan apa yang mereka cari. Gelagah Putih pun agaknya berpikir seperti itu pula. Bahkan ia pun kemudian berdesis. "Raden, satu perjalanan yang sia-sia. Gunung itu tidak pernah didaki oleh seorang pun." Namun Raden Rangga masih juga bertanya. "Jadi, bekas apakah yang mirip dengan sebuah saluran yang menyibak pepohonan dan bebatuan itu, Kek? Bahkan sampai sekarang, di tebing sungai ini pun masih nampak di beberapa bagian bekas-bekasnya, yang dapat memberikan petunjuk arah dari jalur jejak itu." "Ini sudah terjadi lama sekali, Nger," berkata orang tua itu. "Dahulu di gunung itu tinggal seekor ular raksasa. Namun pada suatu hari, tanpa diketahui sebabnya, ular itu telah menuruni lereng gunung dan menelusuri jurang ke dalam sungai itu." "Ular raksasa?" bertanya Raden Rangga. "Ya. Ular yang sangat besar. Menurut cerita, karena aku sendiri tidak melihatnya. Ular itu lebih besar dari paha seorang laki-laki yang gemuk," berkata orang itu. "Hanya sebesar paha seorang laki-laki?" bertanya Raden Rangga. "Menilik jejaknya, maka ular itu tentu lebih besar." "Anak muda," berkata orang tua itu. "Ular itu memang tidak sebesar batang pohon kelapa. Tetapi ular itu mempunyai satu kelebihan. Ular itu bukan ular kebanyakan, betapapun besarnya. Tetapi ular itu adalah raja ular. Ular itu memakai mahkota di kepala. Memakai jamang dan sumping. Sehingga meskipun besarnya belum sebesar batang pohon kelapa, namun perbawanya lah yang telah membuat bekas seperti itu. Pepohonan yang berada di sebelah menyebelah jalan yang ditempuhnya, roboh tanpa disentuhnya. Batu-batu pun menyibak dan bukit pun terbelah." Raden Rangga mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada Gelagah Putih. "Menarik sekali. Apakah kita akan mengikuti jejak itu?" "Tetapi jejak itu sampai kemana, Kek?" bertanya Gelagah Putih. "Aku tidak tahu, Nger. Dahulu sekelompok orang pernah mengikuti pula jejaknya. Namun pada saat jejak itu masih baru," jawab orang tua itu. "Sekelompok orang dari mana, Kek?" bertanya Gelagah Putih. Orang tua yang sedang mencari ikan itu termangu-mangu. Namun ia tidak segera melemparkan jalannya. Bahkan ia pun kemudian duduk di atas sebuah batu yang besar. Katanya, "Aku memang ingin beristirahat. Aku sudah mendapat ikan cukup banyak. Kepisku hampir penuh." Gelagah Putih sempat memandang kepis yang tergantung di lambung orang itu. Ternyata kepis yang cukup besar itu memang sudah berisi lebih dari 3/4. "Duduklah di sini anak-anak muda," berkata orang tua itu. "Siapakah sebenarnya kalian, dan dari manakah kalian datang?" Raden Rangga tersenyum. Katanya, "Kami sekedar orang lewat saja." "Tetapi Kek," desak Gelagah Putih. "Kakek belum menjawab pertanyaanku. Sekelompok orang dari manakah yang telah mengikuti jejak ular itu?" "Duduklah," berkata orang tua itu. "Nanti aku akan bercerita." Raden Rangga dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun kemudian duduk bersama orang tua itu di atas sebuah batu yang besar. Bersambung ke bab 321. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.